saya ganti gesekan menjadi tekanan karena saudara bilang tadi gesekan itu harus berkali-kali. Bagaimana kalau luka itu kita tekan itu artinya kita duduk, ada luka di bagian tempat duduk, yang tempat kita duduk itu, di situ ada luka, lalu kita pakai duduk, berdiri, itu dia pasti kena luka itu kan? Nah, pertanyaan saya, apa akibatnya? Akibatnya penyembuhannya akan semakin lama. Semakin lama, ya. Kalau obat seperti luka itu apakah yang pertama kali yang kita lakukan harusnya? Gantung jenis lukanya juga. Iya, kalau luka dipukul benda tumpul itu. Kalau hanya luka memar, sebenarnya kompres di mulut tidak masalah. Karena kan masalahnya tadi pembuluh darahnya pecah. Iya. Jadi kita harus kompres di mulut itu biar pembuluh darahnya itu jadi kayak semakin tertutup gitu. Jadi bukan dikasih alkohol gitu ya? Tidak. Atau betadin? Tidak, itu malah memperlama penyembuhan luka. Oh, malah kalau dikasih betadin malah memperparah. Karena kita luka yang terbuka begitu. Oh, terhadap luka yang terbuka. Jadi kalau pada luka yang terbuka atau lecet biasanya kalau yang terbaru kita hanya memberikan MACL atau perawatan yang fisiologis. Iya. Tanpa perlu mendapatkan yang lain-lain. Oke. Tadi saudara bilang kompres ya. Kompres air hangat atau air dingin? Air dingin. Kalau tidak dikompres seperti apa keadaan lebam atau pembuluh darah itu kalau tidak dikompres? Kalau tidak dikompres berarti ya penyembuhannya seperti yang normal saja. Oh, kan tetap dengan sendirinya dia akan sembuh dengan sendirinya. Dia akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau tidak ditangani, dia akan lama. Dan kalau misalkan ada bakteri ataupun terkontaminasi dengan apa tadi saudara bilang mikroba itu bisa saja terjadi infeksi. Bisa. Ya. Dan ketika benda tumpulnya itu panjang, bisa jadi mengakibatkan dua sisi mengenai tubuh, tapi dalamnya tidak kena. Ya. Terima kasih. Atau waktu kejadian di mana korban menghadap pada hari Rabu sekitar pukul 10. Namun lukanya baru diperiksa hari Jumat sekitar 3 hari kemudian. Apakah ada kemungkinan dalam 3 hari tersebut luka tersebut menjadi tidak steril atau berubah karena berbagai hal, misalnya gatal kemudian digaruk oleh anak atau kena gesekan celana sebagaimana dijelaskan oleh penuntut umum tadi. Silakan. Ya, jadi dari rentang waktu terjadi luka sampai beberapa hari bisa saja terjadi macam-macam pada luka tersebut. Misalkan digaruk, ya bisa juga jadinya terjadi apa? Jadi bisa menunjukkan luka yang baru lagi, Bisa menimbulkan luka yang baru dan merubah proses luka sebagaimana yang saudara sudah jelaskan tadi ya, dari merah kemudian merah keunguan atau kebiruan, kuning dan kemudian menghilang. Jadi bisa saja berubah ya itu ya. Kalau memarnya tetap stabil. Memarnya tetap seperti itu. Bisa muncul luka yang baru lagi, bisa muncul lagi cat. Kalau misalkan garuk. Karena saya lihat dari gambar yang ada ini ada beberapa titik. Ini kalau menurut ahli apakah itu kemungkinan luka yang berbeda sebagaimana yang ahli jelaskan tadi? Ya. Jadi kalau luka ini memang bisa beberapa penyebab sebelumnya. Ada beberapa penyebab di situ ya, luka tersebut ya. Selain daripada pemukulan dengan benda tumpul tadi. Saya tidak bilang pemukulan ya. Sorry. Kita kekerasan benda tumpul tadi ya. Saya tidak bilang juga kekerasan benda tumpul. Siap ya. Nah, Kemudian ahli ya, ini menyambung pertanyaan ketua majelis pendek pengetahuan saya yang namanya kulit kan tiap orang berbeda. Ada yang sensitif sekali, ada yang normal. Kemudian dengan misal seseorang dipukul menggunakan kayu, apakah tiap orang tersebut dengan kriteria tadi itu bisa berbeda reaksinya? Ya, seperti yang saya jelaskan juga bahwa respon tubuh itu tiap orang berbeda.
kan ada kan munculnya jelas sekali, ada yang samar-samar, tapi model perlukaannya sama saja. Model perlukaannya sama saja ya, bisa ya. Nah, kita kembali lagi tadi ke telapak kaki, betis, paha. Kalau lukanya atau pecahnya pembuluh darah itu di telapak kaki, apakah gaya dia berjalan itu normal atau kelihatan ada sesuatu yang salah di telapak kaki? Otomatis pasti akan ada, karena merasa kesakitan dan sehingga terjadi gangguan fungsi. Iya, betul ya. Kalau di betis? Di betis juga bisa saja, karena kan mungkin fungsi untuk berdiri atau berjalan, rasa kesakitan bisa saja. Paha? Bisa saja. Bisa saja ada kelainan gaya berjalan. Kalau Yang mana yang paling kemungkinan? telapak kaki, Paling kemungkinan telapak kaki. Kalau seperti kesakitan saja, tapi kayak Perlukah obat minum kalau kayak begini? Kalau kita kena benda tumpul, meskipun pelan ataupun keras, perlukah kita meminum obat? Jadi obat fungsinya kan bisa diberikan obat-obat anti nyeri. Iya, betul. Ya, itu untuk mengurangi perasaan sakit. Jadi kalau diberikan pun boleh-boleh saja, tidak masalah. Ya, tapi kalau tidak diberikan juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia akan fasenya akan seperti itu. Alaminya akan seperti itu. Iya. Biasanya saudara pernah melakukan visum ya? Sering sekali. Sering. Nah, kalau saudara melakukan visum, apakah saudara memberikan juga obat kepada korban yang saudara visum? Ya, di dalam visum itu sendiri kita akan menerima pasien itu bukan hanya untuk visumnya saja. Iya. Tapi kita sebagai seorang dokter juga bisa menambah kealasan di situ. Kalau misalkan kita lihat ada luka dan itu menimbulkan kesakitan, tidak salah kita memberikan itu. Dan saya juga akan memberikan itu. Saya dalam prakteknya juga melakukan tata laksana dan apa yang saya berikan akan saya tanam dalam visum itu. Kalau pecah pembuluh darah ini obatnya apa dong? Kalau pecah, biasanya tidak diberikan apa-apa. Paling kalau misalkan ada kesakitan, diberikan anti nyerinya saja. Anti nyeri cukup sekali itu tanpa perlu menambahkan antibiotik. Iya, kalau pengelupasan? Kalau pengelupasan cukup dengan kalau nyerinya saja tadi. Apa itu? Anti nyeri saja. Gitu. Anti nyeri saja ya. Itu obat oles atau obat minum? Obat minum. Obat minum. Gitu ya. Jadi tidak kelihatan ya kalau dipakai. Tidak. Makanya kalau menggunakan celana kan biasanya tembus begitu ya. Kalau dioles, iya. Iya. Jadi lebih baik obat minum begitu ya. Jadi kecuali di telapak kaki itu baru kelihatan kayak sakit menapak ya, karena itu ya tumpuannya ya. Tapi kalau sudah ke atas itu sudah tidak terlalu bisa kita lihat ya. Apalagi mungkin dengan keaktifan ya seorang anak gitu, jadi tidak dilihat ini ada yang salah ini sama anak ini gitu ya, secara kasat mata. Silakan, penasihat. Ya, ahli ya. Coba kita konstruksikan lagi sapu ini. Nah, coba. Nah, sapu ini yang tertuduh terus, kita harus konstruksikan lagi dia. Lihat kan, ada lukanya ya. Katakan lebih, ada keterangan mengatakan bahwa dua keterangan mengatakan bahwa dia dipukul pakai tengah sapu. Perhatikan tengahnya kan, tengahnya ya. Kalau dia mengenai kedua paha, ya, karena dia dipukul pakai tengahnya, itu dalam posisi dia pakaian sekolah ya, pakaian sekolah. Apakah kemungkinan bahwa itu juga akan menimbulkan luka yang lecet, itu ya, yang kaki dipukul dari arah sebelah kiri, lalu ditarik. Jadi tarikan terakhir itu, ujung itu dia akan mengenai terlebih dahulu. Jadi dia berbalik ketika ditarik. Ketika memukul, oke. Yang akan lebih parah itu sebelah kiri. Tapi ketika dia ditarik, karena ujungnya itu di sebelah kanan,
apakah Tapi pas kita dipukul begitu ditarik otomatis tetap arahnya dari situ dulu yang mulia. Kan satu arah. Tetap dari pertama kali pukulan itu dulu. maksudnya Paham gitu. Tadi gue bilang kalau di Maksudnya kan begini. Pukul ditarik kan, Pukul dia kan sini, tarik dia kan sini. menyeberang, Itu. jadi kena dua-duanya. Kan di sini. Jadi pada saat dia memukul, tekanan ada di paha kiri, karena dia memukulnya sebelah kiri. Namun ketika itu dia tarik, apakah tekanan itu berpindah menjadi di sebelah kanan? Itu pertanyaan hakim. tetap kalau misalkan mengenai dulu harusnya dari kiri dulu. Oh begitu. Ya. Saya jadi ketambahan yang Ya silakan. baik ahli, kita konkret ini kan bisa dilihat gambar ya, kiri kanan itu jelas ya, kiri kanan. Kalau kita katakan tadi bahwa dia dipukul dari arah kiri, berarti harusnya yang berdampak kiri ya, kiri yang paling ini ya, Paling rusak. iya. Ini kan terbalik kan, yang kanan ini, seperti itu ya. Nah kemudian tadi ada nggak kemungkinan ujung sapu misalnya itu ditarik dengan posisi bahwa dia pakai celana, itu akan menimbulkan gesekan yang bisa membuat luka lecet. Tadi saya bilang bahwa kalau misalkan ditemukan itu hanya lukanya luka memar. Iya. Memar tidak akan muncul kali Tidak akan muncul. Gesekan pun kayak gitu tidak akan dibuka. Iya. Tidak ada. Itu kan ada ujungnya atau yang tidak ini. Apakah itu bisa ditarik ke belakang saja dia bisa membuat lecet? Dia tarik sapunya, apakah bisa menimbulkan luka lecet itu? Kalau masih ada kain, itu kan kenainnya dulu. Ah. Kainnya dulu. Ya maksudnya kan di situ nggak ada pengaitnya kan, nggak ada pengaitnya, Nggak ada pemain. nggak ada ya, nggak ada permukaan kasar misalnya mengait ya. Dan ujungnya memang agak sedikit ini. Iya, tapi kecuali kalau itu ujungnya yang langsung menyentuh kulit. Yang kulit. Iya kan? Kalau itu misalnya ditusukkan ke kulit begitu ya? Gesekan ke kulit. Iya, kalau ujungnya ya, ujungnya yang langsung ini. Kan ini kalau misalnya kalau besi memukul itu ujungnya kan tidak menyentuh ini kan? Iya. Yang paling atas ini kayaknya. Iya, ujungnya dia tidak menyentuh kulit langsung kan? Iya. Yang tajamnya itu kan? Tapi tidak. Tidak. Makanya karena kan dari sisi yang sini dulu kan. Iya, iya, iya. Dan dia tidak mungkin menggesek Iya. seperti itu ya. Oke, cukup tuh. Oh, barang bukti celana ya? Bisa diperlihatkan barang bukti celana? Ya. Posisi celana ya, boleh coba dilihat. Ini kan celana yang digunakan. Celana digunakan. Ini kan buka dalam ya. Ada gesekan nggak? Kalau misalnya itu kalau udah tumpul tadi ada gesekan yang tergores begini ya. Ini nggak ada ya? Nggak ada ya? Atau misalnya kalau kuat sekali dia bisa menimbulkan kerusakan kepada kain? Kalau kuat gesekan yang mendapat itu, ya bisa menimbulkan kerusakan sini ya. Oh iya, iya. Tidak sampai ya. Tidak ada bekas gesekan ya. Oke. Cukup. Cukup dari penasihat hukum. Penuntut umum. Cukup ya. Ada di sini. Baik, ahli ya, terima kasih sudah berikan keterangan di persidangan. Bisa kembali pulang ya. Terima kasih. Hari ini hadir cuma ini saja. Iya, iya. Terdakwa silakan kembali ke tengah. Baik ya, majelis hakim barusan sudah berdiskusi dan bermusyawarah. Pada intinya kami akan memberikan kesempatan sekali lagi baik dari penuntut umum maupun penasihat hukum untuk mengajukan alat bukti. Ya, itu di hari
itu di hari Senin. Namun kalau dua-duanya tidak ada, kita lanjutkan ke acara berikutnya. Sepakat ya? Kami rasa untuk pembuktian kami sudah cukup. Mungkin kiranya ini kemudian berkeras, kami ingin melanjutkan kepada pemeriksaan terdakwa. Penasihat hukum. Oke, kita lanjutkan ke terdakwa ya, kalau gitu ya. Silakan penutupmu. Terlebih dahulu. Ya, saudara terdakwa. Jadi sebelum kami mulai pemeriksaan kepada terdakwa, saudara terdakwa tentu walaupun terdakwa mempunyai hak untuk ingkar, kami berharap agar terdakwa dapat menjawab dengan jujur sejujur-jujurnya. Terima kasih. Saudara terdakwa, apakah terdakwa kenal dengan Dalfa ataupun orang tuanya? Kenal ya? Sekenal apa? Apakah ukurannya kenal baik atau biasa-biasa saja, ataukah seperti apa kenalnya? Kenalnya ya sebatas, kalau kenal sama anaknya ya anak itu anak sekolah di Ya. dan kalau kenal dengan kedua orang tuanya itu sebatas orang tua dengan murid, Sebatas dan orang tua dengan dengan murid. guru di sekolah tersebut. Apakah tempat tinggal saudara dengan orang tua Darfa ini berjauhan? Jauh, Jauh, beda kampung ya? beda. Beda kampung. Tapi sebelumnya memang belum pernah kenal. Nanti ada Dalfa ini sekolah di situ baru kenal sebagai orang tua dan murid saja. Sudah kenal sebelum anaknya sekolah di situ, sudah kenal, cuma tidak pernah ketemu juga, cuma pernah nama. Kenal nama saja. Secara interaksi pernah berinteraksi? Mungkin tidak pernah berinteraksi ya. Terus tadi dijelaskan bahwa tidak pernah berinteraksi. Jadi mungkin sebelumnya juga mungkin tidak pernah ada permasalahan ya dengan keluarga Dalfa, orang tuanya Dalfa ini. Tidak pernah ya. Terus Anda bekerja sebagai seorang guru. Iya, betul. Guru di SD berapa? SDN 4 Baito. SDN 4 Baito. Itu status guru saudara apakah pegawai negeri ataukah dia statusnya honor? Honorer. Honorer. Sudah berapa lama saudara terdakwa? 16 tahun. Sudah 16 tahun. Masih ingat sejak kapan saudara masuk sebagai guru honor di situ? Juli 2009. Juli 2009. Tidak pernah pindah di SD situ terus? Tidak pernah pindah ya. Terus saudara selama mengajar di situ itu di pelajaran apa saja yang saudara mengajar di SD Baito itu? Semua mata pelajaran itu diampu oleh guru kelas kalau di SD, kecuali mata pelajaran agama Islam dan PJOK. Kalau saudara semua pelajaran kecuali agama Islam dan PJOK. Oke. Terus lanjutan sidang kasus Guru Supriyani kembali berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang lanjutan pada Kamis 7 November tersebut menghadirkan saksi dokter forensik dari Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari, Dr. Raja Alfat. Saksi tersebut dihadirkan tim kuasa hukum Guru Supriyani yang kini didakwa atas tuduhan aniaya murid sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra.
Terduga korban merupakan anak Aibda WH yang menjabat Kanit Reskrim Kepolisian Sektor atau Polsek Baito dan istri FN. Berdasarkan pantauan tribunnews.ultra.com, sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi tersebut sementara berlangsung. Setelah dokter forensik memberikan kesaksian, terdakwa Guru Supriyani juga menjalani pemeriksaan. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, belum lama ini mengatakan pihaknya akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka disebabkan penyebab lain, katanya. Sebelumnya Andri CS menghadirkan 2 saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam lanjutan persidangan. Mereka yakni mantan Kabar Reskrim Polri Susno Duaji serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Kuasa hukum Supriyani pun menghadirkan Kepala Desa Wonwaraya Rokiman. Sementara Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Kejari Konsel sebelumnya menghadirkan 5 saksi. Saksi termasuk saksi anak korban yakni D bersama 2 rekan kelasnya. Selain itu dari pihak sekolah, Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D, Lilis, serta guru kelas 4 Nur Aisyah. Terus apabila seumpama terjadi luka memar terhadap kulit akibat pecahnya pembuluh darah, tadi saudara ahli sudah menjelaskan bahwa apabila ada gesekan, kemudian ada terbakar. Yang saya mau garis bawah ini adalah gesekan. Ketika luka memar, kemudian dia kena gesekan celana, apakah dia dapat mengakibatkan lepuh pada kulit? Ketika luka memar, dia kena gesekan celana. karena itu 2 hal yang beda lagi. Memar kena gesekan lagi, traumanya beda lagi. Iya. Kita bicara itu beda lagi. Oke lah. Apa? Nanti akan dipecah. Yang itu akan dipecah, degradasi dihancurkan oleh organisasi namanya hemoksidinase, kemudian namanya biliverdin. Dia akan berubah warna, sekedar merah-merah atau kebiruan, akan menjadi warna kehijauan. Itu disebutkan biliverdin. Setelah biliverdin nanti akan dipecah lagi di metabolisme lagi namanya oleh biliverdin reduktase, akan menjadi namanya bilirubin. Itu kan menjadi warna kuning. Makanya kalau kita kenal luka memar, berubah warnanya mulai dari bisa merah kebiruan untuk pembuat, akan berubah menjadi hijau, semakin lama akan menjadi warnanya kuning dan hilang kembali ke semula. Jadi fasenya tadi akan merah, kemudian merah lagi, merah kebiruan atau merah kebiruan, kemudian hijau, kemudian kuning, dan akan kembali lagi. Berarti ada nggak fase dia menghitam begitu? Kalau memar tidak ada fase itu. Atau mengelupas? Tidak ada. Karena memar kerusakannya pecah pembuluh darah di bawah. Oh, di bawah kulit ya. Jadi dia tidak ada fase menghitam atau mengelupas begitu. Begitu ya? Oke. Kemudian coba ditampilkan foto yang luka. Itu. Ahli ya. Baik. Ini kan tadi kita sudah lihat bahwa kalau menurut ahli luka yang dia luka ya, efek ya yang ditimbulkan dari pukulan sapu itu seperti itu tadi. Nah, kalau ahli melihat ini ya, ini sebenarnya apakah dia diakibatkan misalnya pukulan sapu, yang sapu itu ahli dengan pukulan yang tidak terlalu keras, kemudian 1 kali, ataukah ada penyebab lain ini? Tolong dijelaskan. Kalau misalkan kita bicara tadi sapu gagal ya, yang akan mungkin muncul adalah luka dalam bentuk dari marginal hemorrhage. Seperti tadi. Ya. Dan kalau kita lihat luka tampilan seperti ini, ada bagian kulit yang juga mengelupas dan terangkat. Iya, lanjut. Ada bagian juga yang terangkat. Ya. Jadi ini bisa diakibatkan bukan namanya luka memar, tapi juga kan modelnya kayak seperti melukut. Jadi kalau melukut itu pertama kan luka bakar, ya. Yang kedua adalah luka lecet karena dia tergesek gesekannya. Kalau misalkan kita menggunakan
menggunakan suatu hal yang sempit atau apa kan tergesek-gesek jadi seolah kayak melepuh seperti itu. Ini bukan lepuhan seperti itu. Ya, jadi bukan luka-luka karena suatu luka bakar. Nah ini lebih fokus pada gesekan misalkan suatu ada suatu persentuhan dengan bagian permukaan yang cukup kasar, cukup luas gitu, sehingga mengakibatkan terjadi tergoresan seperti itu. Jadi dia agak sedikit mengelupas. Oke. Berarti kalau luka yang ini jelas bukan luka akibat pukulan sapu ya? Bukan ya? Berarti dia apa? Gesekan atau yang melepuh tadi? Gesek. Yang pertama kan saya bilang dia bisa gesekan. Iya. Bisa karena suatu luka bakar. Kalau bisa kemarin kayak agak melepuh seperti itu. Bisa karena gesekan. Bisa karena luka bakar. Berarti gesekannya itu dengan benda apa ya kira-kira? Namanya gesekan ini yang muncul kan kayak lecet gitu kan. Makanya sebenarnya luka lecet ya geser bisa bilang. Jadi ada jenis luka lecet namanya grease abrasion. Itu juga kita katakan sebagai beras burn. Jadi modelnya seperti kayak model luka bakar, tapi tidak itu karena dia gesekan dengan permukaan yang cukup kasar, maksudnya yang memang kemungkinan besar bendanya yang tidak rata atau kasar seperti itu. Yang kasar ya? Yang kasar. Kalau ini kan sabu tidak kasar kan? Kan dia licin. Kemudian kasar itu bisa apa? Bisa batu juga bisa? Kasar bisa macam-macam, bisa batu, bisa bahan permukaan yang tidak juga bisa. Oh, bisa macam-macam ya? Bisa macam-macam. Terus di situ dong, situ ya. Bisa dilihat kan ada beberapa penampakan luka ya. Ada tadi yang itu lecet, kemudian kayak melepuh ya. Kemudian ada beberapa titik-titik luka, ya. Ada juga yang di paha sebelah kiri itu agak masuk ke dalam titik luka ya. Coba bisa dijelaskan ahli, itu titik-titik luka sebenarnya apa itu? Kenapa? Jadi memang sini ada warna beda-beda ya. Di sebelah sini yang memerata, yang kayak ibu, kemudian ada beberapa titik-titik yang jadi fokus-fokus dan warnanya cukup beda. Iya. Ini kan sebenarnya tadi ada salah satu jenis luka yang lain yang masuk kategori luka lecet. Iya. Kalau luka lecet sendiri punya penyembuhan, fase-fase penyembuhan. Yang hitam-hitam itu berarti fase penyembuhan. Fase penyembuhan. Ya, kalau luka lecet kita bagi ada 4 fase penyembuhan. Iya. Yang pertama ada scabbing atau kropeng. Kenapa kropeng? Karena kan kalau luka lecet itu adalah kerusakan kulit pada permukaan kulit ari yang terkelupas sehingga daerah kulit yang itu mengeluarkan namanya serum-serum. Nah, serum-serum yang mengering nanti akan membentuk warna seperti ini. Coklat-coklat seperti ini. Nah, itu butuh waktu prosesnya. Jadi prosesnya itu dari merah jadi merah kecoklatan, kemudian coklat menjadi coklat kehitaman, teman-teman hitamnya menjadi jelas, hitam menjadi jelas, kemudian nanti akan dikelupaskan kalau sudah lecet sembuh, nanti akan jadi kembali ke awal. Berarti yang hitam-hitam ini ada beberapa titik ya, kalau kita melihatnya. Nah, ada titik-titik kecil ya, 1, 2, 3, dan 4 itu yang agak besar di kiri ya. Yang sebenarnya itu juga ada titik juga banyak. Iya, banyak titik ya. Berarti itu sudah dalam tahap fase penyembuhan sehingga dia menghitam gitu ya. Sudah fase penyembuhan. Nah, kalau perkiraan ahli, ini luka sebenarnya kira-kira dia sampai di fase tahap penyembuhan ini berapa hari awal lukanya ini? Ya, kalau ini kita lihat kan warnanya merah mau ke kecoklatan, jadi sekitar sampai 2-3 harian. Gitu. Yang paling hitam ini, kalau ada yang hitam itu kira-kira? Ya, kan tidak hitam sekali juga sebenarnya. Oke. Ini masih warnanya masih kecoklatan sebenarnya. Masih kecoklatan ya? Jadi dia 2 atau 3 hari? 2 sampai 3 harian, karena kan perubahannya pas dari merah dulu, kemudian merah kecoklatan itu sampai 3 hari, 2 sampai 3 harian. Kemudian nanti mau menuju coklatnya semakin gelap dan sampai menjadi hitam sampai di atas 5 harian, 5 sampai 3 hari seterusnya. 5 sampai 7 hari. Nah, kalau kita misalnya perkiraan misalnya contoh bahwa dia dipukulkan satu kali, ya, 1 kali tidak terlalu keras, bisa nggak dia menimbulkan luka-luka kayak begitu? Ada beberapa luka? Tidak. Hah? Tidak. Kalau sapu yang kayak begini? Iya. Tidak. Tidak ya? Tidak mungkin dia bisa menimbulkan luka yang banyak itu. Tidak mungkin banyak. Yang pertama, sapunya tidak mungkin jadi luka lecet, hasil memar. Yang kedua, itu luka lecet. Kalau luka sendiri kan luka lecet berarti kerusakan lebih luar biasa lagi. Karena luka lecet itu kerusakan kan kalau tadi saya bilang memar hanya pecah pembuluh darah. Kalau lecet itu sampai terjadi pengelupasan dari epitel dalam hal ini dan kulit arinya terkelupas, itu berarti kerusakan lebih parah lagi. Berarti perbedaannya lecet tadi dengan memar. Kalau memar kan pecah pembuluh darah, tapi di bawah permukaan kulit ya. Kalau lecet itu ada permukaan kulit yang rusak ya, tergores atau terangkat begitu. Kulit arinya rusak. Kulit arinya rusak ya. Oke. Nah, ini kan foto ini kita dapatkan bahwa katanya pada saat
hari yang bersamaan, karena ini foto yang dikirimkan oleh ibunya ke guru, ya, nama Ibu Lilis, itu terkonfirmasi juga berdasarkan keterangan-keterangannya mereka bahwa memang foto ini katanya di foto hari Jumat. Nah, setelah itu kemudian dilakukan visum, ya, visum. Nah, ini kita ingin membicarakan terkait visum, ya. Kalau ini kan kita sudah pada kesimpulan bahwa ini sangat tidak mungkin, ya. Apakah ada terbuka kemungkinan sedikit saja? Tidak. Tidak ada terbuka kemungkinan sedikit saja bahwa ini sapu, ya? Tidak. 0% ya? 0%. 0%. Oke, 0% kemungkinan bahwa ini adalah akibat sapu. Nah, pertanyaan kemudian, ini kan luka dipotong, dan kami sudah konfirm bahwa katanya dipotong hari Jumat, hari yang bersamaan dengan dilakukannya pelaporannya dan visum et repertum. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan, karena di hasil visum et repertum itu dikatakan bahwa ini akibat kekerasan tumpul. Bagaimana ahli ini? Tapi memang di dalam visum itu tidak muncul, tidak tampak luka yang kayak begini, karena dia cuma memar, ya, cuma memar, dan tidak ada seperti ini dijelaskan, ada beberapa yang lecet. Menurut ahli bagaimana sih? Ya, jadi kalau kesimpulan luka kekerasan tubuh kan menunjukkan bagaimana ciri-ciri lukanya sebenarnya. Ya. Kalau luka kekerasan berarti luka yang diakibatkan adanya persentuhan dengan permukaan tubuh suatu benda. Oh. Jadi bisa menimbulkan luka memar, bisa menimbulkan luka lecet, bisa menimbulkan luka robek. Oh, oke. Berarti kalau kekerasan tumpul, ya, itu kan kesimpulan di visum, ya, visum. Hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Palangga, kekerasan tumpul itu bisa diakibatkan misalnya tadi ada pukulan, ya, pukulan bisa karena tergores, bisa. Oh, bisa karena tergaruk. Berarti kalau kekerasan tumpul itu tidak cuma bisa ditafsirkan bahwa itu akibat pukulan misalnya. Ya, tidak serta-merta karena suatu benda, karena pukulan bukan. Bisa dari digaruk pun dijadikan luka lecet, dia tersandung tumpul itu. Oh, kekerasan tumpul jadinya itu. Ini bagian permukaan tumpul. Benda tumpul. Betul. Karena bisa saja bahwa dia tergesek oleh benda tadi yang permukaannya tidak rata. Ada runcing-runcing seperti itu. Nah, di visum ini kan tidak menjelaskan secara detail bahwa ini diakibatkan oleh benda apa, kan? Betul. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Kenapa bisa di dalam visum tidak lebih spesifik menyebutkan misalnya luka ini disebabkan oleh apa sih? Kekerasan tumpul disebabkan oleh, karena kalau menurut ahli tadi kan kekerasan tumpul ini bisa berbagai macam jenis, kan? Kenapa di dalam visum itu tidak dijelaskan? Ya, jadi kalau memang di dalam imunisasi forensik sendiri kita sih membantu menentukan apakah telah terjadi kekerasan. Iya. Kalau kekerasannya kira-kira kekerasannya akibat apa? Kekerasan tumpul, tajam, atau senjata api dan lain-lain. Iya. Dan jenis luka yang timbul yang didapatkan pada luka akibat persentuhan dari permukaan tumpul atau tajam benda itu seperti apa? Nah, kalau di dalam visum memang kita tidak pernah menyebutkan benda penyebabnya apa. Dalam visum? Dalam visum tidak disebutkan benda penyebabnya apa. Oh, itu memang standarnya begitu. Sudah bebas seperti itu. Kalau dalam visum kita tidak menyebutkan penyebabnya apa. Tidak. Nah, terus siapa yang harus menyimpulkan itu? Jadi biasanya kalau untuk mengetahui penyebab benda penyebabnya apa, dari kami biasanya dimintai dulu BAP dulu. Proses penyidikan dari BAP. Kalau misalkan masih belum jelas, nanti pada saat persidangan diundang memberikan keterangan ahli. Oh, jadi dalam visum itu biasanya memang umum saja begitu bahwa kekerasan tumpul, tapi untuk lebih kemudian menyimpulkan misalnya bahwa kekerasan tumpul itu diakibatkan oleh apa, apakah gesekan atau pukulan atau digaruk, itu harus diperdalam dengan keterangan ahli. Pertanyaannya, ya, apakah ahli itu adalah ahli forensik atau dokter umum juga? Dari mana? Itu kan memiliki daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Dipukulkan dengan barang yang sama, kekuatan yang sama, apakah akan menimbulkan luka yang berbeda? Kalau itu bisa menimbulkan luka yang berbeda. Karena kenapa? Karena di dalam pembuluh darahnya di tiap orang juga beda-beda ini. Jadi tekanan yang ditimbulkan dengan tekanan yang sama bisa mengakibatkan potensi luka yang berbeda juga, tapi dengan model yang sama. Tapi jenisnya lukanya bisa sama ya, tidak mungkin jenis lukanya berbeda gitu. Nah, coba di penutung bisa dipegangkan sapunya ke saudara.
Coba saudara pegang ujungnya. Nah, apabila ujungnya itu yang terkena di bagian kaki, lukanya seperti apa? Kalau bagian ujungnya terkena, ini kan bagian yang cukup tajam. Iya. Itu bisa jadi modelnya kayak luka lecet, bahkan bisa jadi robek sebenarnya. Oh begitu. Kalau kena yang ujungnya ini robek. Bisa jadi seperti yang digambar? Bisa jadi. Bisa Kalau jadi. ujungnya ini. Tapi kalau kena yang tengah tidak mungkin ya? Tidak mungkin. Oke, silakan. Iya, ahli ya. Pemukul atau benda tumpul itu ada yang membatasi kain. Apakah kain ini yang saudara maksud sebagai kasar, bahan yang kasar? Ya, kalau misalkan ada posisinya tadi, ada kulit, di atasnya ada kain, kemudian ada suatu Benda tumpul. Nah itu kita tidak katakan sebagai benda yang kasar ya, seperti itu kan. Yang kasar itu permukaan yang memang tidak rata seperti kayak permukaan batu yang memang misalkan batu kasar seperti itu. Kalau yang kain itu bukan kasar. Bukan kasar. Saya ganti pertanyaan saya. Apa perbedaan akibat benda tumpul yang langsung mengenai kulit dengan benda tumpul yang tidak langsung mengenai kulit namun terbatasi oleh kain? Apa bedanya? Ya, jadi bedanya terkait dengan kerusakan jaringan. Kalau benda tumpul yang langsung mengenai kulit, makanya misalkan kayak ujungnya tadi, makanya celana yang melapisi permukaan kulit ini. Karena yang dirusakkan permukaan dulu, baru yang dalam. Ya seperti itu. Ya, jadi ada robek di kainnya harusnya. Selanjutnya, jika di antara dua bagian itu terjadi pecah pembuluh darah menyambung antara sisi satu dengan sisi yang lain, apakah kesimpulan dari saudara benda tumpul yang mengenai kulit tersebut memiliki panjang seperti sapu? Yang bicara masalah tekanan yang muncul, yang timbul pada permukaan kulit sehingga menyebabkan pecahnya pada pembuluh darah ini. Ya, beda halnya kalau permukaan memang betul-betul tidak rata semua, biasanya jadi karena permukaan tidak rata. Jadi maksud saudara antara pemisah tubuh itu di antara tengahnya itu harusnya pembuluh darah tidak pecah. Harusnya tidak pecah karena daerah yang terpapar langsung dari menonjol. Oh gitu. Tapi kalau dirapatkan dalam posisi rapat, begini rapat. Yang dirapatkan apa aja itu yang mulia? Iya bagian tubuh itu. Kan bagian tubuh itu dirapatkan seperti apa kan? Misalnya dalam posisi siap, itu kan rapat kita punya kaki. Oh antara maksudnya paha kanan dan kiri. Gitu. Nah, kita tidak bisa langsung. Saya harus menandaikan, ya. Jadi kalau itu kan ada bagian lekukan juga yang mulia. Yang jadi kalau kita melekatkan ini kan bagian yang masuk ke dalam, lekuk ke dalam. Tidak semua. Jadi maksud saudara yang bagian dalam akan didiamkan dalam jangka waktu lebih dari 2 hari. Apakah dia akan sembuh dengan sendirinya atau dia justru melebar atau pembuluh darah itu mengakibatkan hal yang lain? Silakan. Ya, jadi di dalam tubuh kita punya sistem imun yang luar biasa. Ya. Ada luka akan mengalami penyembuhan dengan sendirinya. Mungkin awalnya memang yang terlihat mungkin awalnya kecil, besoknya bisa jadi banyak. Karena memang awal ada namanya pembuluh darah itu yang lebih dalam lagi yang tidak kelihatan. Jadi akan tampilannya malah besoknya. Mungkin hari ini kita terpukul atau terbentur sesuatu baru muncul besoknya. Tetapi nanti akan mengalami penyembuhan yang sama saja
tidak butuh pengobatan pun dia akan sembuh dengan sendirinya kalau terjadi. Oke, bagaimana dengan permukaan kulit yang pecah, pembuluh darahnya, lalu terkena air, lalu tidak kering dengan sempurna? Maka pembuluh darah di bawah kulit yang mulia. Oke, jadi tidak ada pengaruh. Nah, bagaimana jika ada ternyata luka dan terkena air dengan pengeringan yang tidak sempurna? Jadi posisinya terjadi pengelupasan kulit yang mulia. Ya. Karena beda halnya kalau hanya pecah pembuluh darah yang saya sebutkan memar, ataupun kerusakan yang lecet sampai terjadi Kalau pecahnya pembuluh darah lalu dia mengakibatkan apa tadi? Saudara bilang koreng ya? Apa sih tadi itu? Pengelupasan ya. Jadi ketika pengelupasan itu terjadi lalu dia lembab, apa yang akan terjadi terhadap luka tersebut? Tetap fase penyembuhan luka lecet yang seharusnya. Jadi warnanya berubah. Yang awalnya dari merah kecoklatan, dari coklat kehitaman, terakhir hitam. Oh begitu. Jadi seperti itu ya. Nah, bisakah kulit yang terkena besi yang kotor mengakibatkan infeksi? Infeksi itu apa, Pak Dokter? Infeksi dulu ya. Jadi infeksi itu merupakan suatu adanya mikroorganisme. Mikroorganisme bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur yang menyebabkan tubuh sehingga menimbulkan suatu kelainan. Kalau di kemaluan infeksi saluran kemaluan seperti itu. Itu dari infeksi kulit. Pertanyaannya, apakah bisa suatu kekerasan itu ataupun luka menjadi infeksi? Iya. Ya, luka yang terbuka Iya. yang terjadi pengelupasan bisa saja menjadi infeksi. Kalau misalkan kan terbuka sehingga patogen atau benda atau misalkan mikroba itu bisa menempel pada kulit. Dan kalau mikrobanya itu bersifat ganas itu bisa mengakibatkan infeksi. Karena tidak semua itu mikroba itu bersifat ganas. Karena kalau terjadi infeksi dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu namanya host dan tubuh kita, kemudian agent, yaitu berapa infeksius benda ataupun agen ini, dan juga yang mendukung untuk timbulnya atau berkembangnya si patogen atau kuman. Oke, jadi bisa saja terjadi infeksi ya. Bisa saja. Pertanyaan selanjutnya tadi ahli membahas terkait gesekan, ya, gesekan. Gesekan itu apakah bisa misalkan ahli duduk lalu berdiri terjadi gesekan, atau berdiri lalu duduk? Itu hanya bersentuhan tapi tidak ada geser. Namanya bergeser berarti berkali-kali dengan permukaan yang memang cukup besar juga seperti itu. Oh, berkali-kali itu maksudnya dalam waktu yang sama? Dalam waktu yang sangat berkali-kali. Jadi kan makanya gini, gesekannya pun harus saya bilang permukaannya yang cukup kasar. Yang cukup kasar. Sehingga mengakibatkan adanya itu gesekan yang cukup sering berkali-kali. Ini itu bisa mengakibatkan namanya pengelupasan daripada kulit. Daripada dermis daripada Oke. Pertanyaan lagi kepada seorang anak ya, ketika pembuluh darahnya itu pecah, namun anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang aktif, lari-lari dalam posisi adanya pecah pembuluh darah yang mungkin dia tidak sadari. Apakah keaktifannya itu berpengaruh terhadap kesembuhan luka? Ya, jadi kan namanya pecah pembuluh darah bawah kulit itu kan ada yang sebenarnya mekanisme tubuh. Sebentar, saya fokuskan tadi terhadap berlari-lari. Ya. Artinya kan yang dia gunakan berlari itu adalah kaki kan. Sementara misalnya lukanya ada di kakinya, lalu kaki itu dipakai untuk berlari-lari setiap hari, bukan dipakai untuk beristirahat. Apakah itu akan berpengaruh? Lukanya di kaki, telapak kaki, atau di tempat lain, karena beda. Jadi gini, kalau dijelaskan saja semuanya. Misalkan kalau di telapak kaki seperti apa, di betis seperti apa, di paha seperti apa, dijelaskan semuanya. Jadi kan tadi ada pecah pembuluh darah. Jadi misalkan kalau ada pecah itu ada mekanisme tubuh untuk menghentikan perdarahan. Ya. Itu otomatis. Tanpa perlu disuruh itu
akan orang seperti itu. Jadi misalkan dia menggunakan lagi dengan misalkan tadi sembilan lokasinya yang sama, bisa jadi tambah tidak berhenti karena kan udaranya harusnya itu dipakai itu buka terus. Beda halnya misalkan lokasinya yang lain, walaupun misalkan dia lukanya di betis, di paha, tapi dia pakainya kan yang di kaki, tidak bersentuhan dengan bagian yang luka, sehingga tidak ada masalah. Maksud saya begini, bagaimana ketika luka itu mengalami tekanan, apakah itu tekanan berlari ataukah itu tekanan duduk? Saya ganti gesekan menjadi tekanan karena saudara bilang tadi gesekan itu harus berkali-kali. Bagaimana kalau luka itu kita tekan itu artinya kita duduk, ada luka di bagian tempat duduk, yang tempat kita duduk itu, di situ ada luka, lalu kita pakai duduk, berdiri, itu dia pasti kena luka itu kan? Pertanyaan saya, apa akibatnya? Akibatnya penyembuhannya akan semakin lama. Semakin lama, ya. Kalau obat seperti luka itu apakah yang pertama kali yang kita lakukan seharusnya? Tergantung jenis lukanya juga. Iya, kalau luka dipukul benda tumpul itu. Kalau hanya luka memar, sebenarnya itu kompres di mulut tidak masalah. Karena kan masalahnya tadi pembuluh darahnya pecah. Iya. Jadi kita harus kompres di mulut itu biar pembuluh darahnya itu jadi kayak semakin tertutup gitu. Jadi bukan dikasih alkohol gitu ya? Tidak. Atau betadin? Tidak, itu malah memperlama penyembuhan luka. Oh, malah kalau dikasih betadin malah memperparah. Karena kalau luka yang terbuka begitu. Oh, terhadap luka yang terbuka. Jadi kalau pada luka terbuka atau lecet biasanya kalau yang terbaru kita hanya memberikan MACL, perawatan yang fisiologis. Iya. Karena kamu perlu mendapatkan yang lain. Oke. Tadi saudara bilang kompres ya. Di kompres air hangat, air dingin. Air dingin. Kalau tidak dikompres seperti apa keadaan lebam atau pembuluh darah itu kalau tidak dikompres? Kalau tidak dikompres berarti ya penyembuhannya seperti yang normal saja. Oh, Kan tetap dengan sendiri dia akan sembuh dengan sendiri. Dia akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau tidak ditangani, dia akan lama. Dan kalau misalkan ada bakteri ataupun terkontaminasi dengan apa tadi saudara bilang mikroba itu bisa saja terjadi infeksi. Bisa. Ya. Dan ketika benda tumpulnya itu panjang, bisa jadi mengakibatkan dua sisi mengenai tubuh, tapi dalamnya tidak kena. Ya. Terima kasih. Atau waktu kejadian di mana korban menghadap pada hari Rabu sekitar pukul 10. Namun lukanya baru diperiksa hari Jumat sekitar 3 hari kemudian. Apakah ada kemungkinan dalam 3 hari tersebut luka tersebut menjadi tidak steril atau berubah karena berbagai hal, misalnya gatal kemudian digaruk oleh anak atau kena gesekan celana sebagaimana dijelaskan oleh penuntut umum tadi. Silakan. Ya, jadi dari rentang waktu terjadinya luka sampai beberapa hari bisa saja terjadi macam-macam pada luka tersebut. Misalkan digaruk, ya bisa juga jadinya terjadi aman. Jadi bisa menimbulkan luka yang baru lagi, malah. Bisa menimbulkan luka yang baru lagi ya, dan merubah proses luka sebagaimana yang saudara sudah jelaskan tadi ya, dari luka merah kemudian merah keunguan atau kebiruan, kuning dan kemudian menghilang. Jadi bisa saja berubah ya itu ya. Kalau memarnya tetap seperti itu. Memarnya tetap seperti itu. Bisa muncul luka yang baru lagi, bisa muncul dengan lecet. Kalau misalkan garuk, Karena saya lihat dari gambar yang ada ini ada beberapa titik. Ini kalau menurut ahli apakah itu kemungkinan luka yang berbeda sebagaimana yang ahli jelaskan tadi? ya. Jadi kalau luka ini memang bisa beberapa penyebab sebelumnya. Ada beberapa penyebab di situ ya, luka tersebut ya. Selain daripada pemukulan dengan benda tumpul tadi. Saya tidak bilang pemukulan Oh ya, baik. Akibat gerakan benda tumpul tadi ya. Saya tidak bilang
Kemudian nanti ya, ini menyambung pertanyaan ketua majelis dan dari pengetahuan saya, yang namanya kulit kan tiap orang berbeda. Ada yang sensitif sekali, ada yang normal. Kemudian dengan misal seseorang betul menggunakan kayu, apakah tiap orang tersebut dengan kriteria tadi itu bisa berbeda reaksinya? Ya, seperti yang saya jelaskan juga bahwa respon tubuh itu tiap orang berbeda. Kan ada yang munculnya jelas sekali, ada yang samar-samar. Tapi model perlukaannya sama saja. Model perlukaannya sama saja ya, bisa ya. Nah, kita kembali lagi tadi ke telapak kaki, betis, paha. Kalau lukanya atau pecahnya pembuluh darah itu di telapak kaki, apakah gaya dia berjalan itu normal atau kelihatan ada sesuatu yang salah di telapak kaki? Otomatis pasti akan ada, karena merasa kesakitan dan terjadi gangguan fungsi. Iya, betul ya. Kalau di betis juga bisa saja, karena kan mungkin fungsi untuk berdiri atau berjalan, merasa kesakitan bisa saja. paha Bisa saja. bisa saja ada kelainan gaya berjalan. Yang mana yang paling kemungkinan? Paling kemungkinan telapak kaki. Kalau ini kesakitan saja, tapi gaya berjalan. Perlukah obat minum kalau kayak begini? Kalau kita kena benda tumpul, meskipun pelan ataupun keras, perlukah kita meminum obat? Jadi obat itu fungsinya kan bisa diberikan obat-obat anti nyeri. Iya, betul. Ya, itu untuk mengurangi perasaan sakit. Jadi kalau diberikan pun boleh-boleh saja, tidak masalah. Ya, tapi kalau tidak diberikan juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia akan fasenya akan seperti itu. Alaminya akan seperti itu. Iya. Biasanya saudara pernah melakukan visum ya? Sering. Nah, kalau saudara melakukan visum, apakah saudara memberikan juga obat kepada korban yang saudara visum? Ya, di dalam visum itu sendiri kita akan menerima pasien itu bukan hanya untuk visum. Kita tekan itu artinya kita duduk, ada luka di bagian tempat duduk, yang tempat kita duduk itu, di situ ada luka, lalu kita pakai duduk, berdiri, itu dia pasti kena luka itu kan? Ya. Pertanyaan saya, apa akibatnya? Akibatnya penyembuhannya akan semakin lama. Semakin lama, ya. Kalau obat seperti luka itu apakah yang pertama kali yang kita lakukan seharusnya? Tergantung jenis lukanya juga. Iya, kalau luka dipukul benda tumpul itu. Kalau hanya luka memar, sebenarnya itu kompres dingin pun tidak masalah. Karena kan masalahnya tadi pembuluh darahnya pecah. Iya. Jadi kita harus kompres dingin itu biar pembuluh darahnya itu menjadi kayak semakin tertutup gitu. Jadi bukan dikasih alkohol gitu ya? Tidak. Atau betadine? Tidak, itu malah memperlama penyembuhan luka. Oh, malah kalau dikasih betadine malah memperparah. Karena kita luka yang terbuka begitu. Oh, terhadap luka yang terbuka. Jadi kalau pada luka terbuka atau lecet biasanya kalau yang terbaru kita hanya memberikan NaCl, perawatan yang fisiologis. Iya. Karena kan perlu mendapatkan yang lain. Oke. Tadi saudara bilang kompres ya, kompres air hangat atau air dingin? Air dingin. Kalau tidak dikompres seperti apa keadaan lebam atau pembuluh darah itu kalau tidak dikompres? Kalau tidak dikompres berarti ya penyembuhannya seperti yang normal saja. Oh, Kan tetap dengan sendiri dia akan sembuh dengan sendiri. dia akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau tidak ditangani, dia akan lama. Dan kalau misalkan ada bakteri ataupun terkontaminasi dengan apa tadi saudara bilang mikroba itu bisa saja terjadi infeksi. Bisa. Ya. Dan ketika benda tumpulnya itu panjang, bisa jadi mengakibatkan dua sisi mengenai tubuh, tapi dalamnya tidak kena. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya.
lukanya baru diperiksa hari Jumat sekitar 3 hari kemudian. Apakah ada kemungkinan dalam 3 hari tersebut luka tersebut menjadi tidak steril atau berubah karena berbagai hal, misalnya gatal kemudian digaruk oleh anak atau kena gesekan celana sebagaimana dijelaskan oleh penuntut umum tadi. Silakan. Ya, jadi dari rentang waktu terjadinya luka sampai beberapa hari bisa saja terjadi macam-macam pada luka tersebut. Misalkan digaruk, ya bisa juga jadinya tetap aman. Jadi bisa menimbulkan luka yang baru lagi, Bisa menimbulkan luka yang baru lagi ya, dan merubah proses luka sebagaimana yang saudara sudah jelaskan tadi ya, dari luka merah kemudian merah keunguan atau kebiruan, kuning dan kemudian hilang. Jadi bisa saja berubah ya itu ya. Kalau memalnya tetap seperti itu. Memalnya tetap seperti itu. Bisa muncul luka yang baru lagi, bisa muncul yang lanjut. Kalau misalkan garuk, Karena saya lihat dari gambar yang ada ini ada beberapa titik. Ini kalau menurut ahli apakah itu kemungkinan luka yang berbeda sebagaimana yang ahli jelaskan tadi? ya. Jadi kalau luka ini memang bisa beberapa penyebab sebelumnya. Ada beberapa penyebab di situ ya, luka tersebut ya. Selain daripada pemukulan dengan benda tumpul tadi. Saya tidak bilang pemukulannya oleh Baik. Kita kekerasan benda tumpul tadi ya. saya tidak bilang juga kekerasan benda tumpul. Siap ya. Yang paling penting. Kemudian ahli ya, ini menyambung pertanyaan ketua majelis pendek pengetahuan saya yang namanya kulit kan tiap orang berbeda. Ada yang sensitif, ada yang sensitif sekali, ada yang normal. Kemudian dengan misal ya, seseorang betul menggunakan kayu, apakah tiap orang tersebut dengan kriteria tadi itu bisa berbeda reaksinya? Ya, seperti yang saya jelaskan juga bahwa respon tubuh itu tiap orang beda-beda. Kan ada yang munculnya jelas sekali, ada yang sama-sama. Tapi model perlukaannya sama saja. Model perlukaannya sama saja ya, beda-beda ya. Nah, kita kembali lagi tadi ke telapak kaki, betis, paha. Kalau lukanya atau pecahnya pembuluh darah itu di telapak kaki, apakah gaya dia berjalan itu normal atau kelihatan ada sesuatu yang salah di telapak kaki? Otomatis pasti akan ada karena merasa kesakitan dan akan terjadi gangguan fungsi. Iya, betul ya. Kalau di betis, juga bisa saja karena kan mungkin fungsi untuk berdiri atau berjalan merasa kesakitan bisa saja. paha, Bisa saja. bisa saja ada kelainan gaya berjalan. Kalau Yang mana yang paling kemungkinan telapak kaki, paling kemungkinan telapak kaki. kalau betis mungkin kesakitan saja tapi kayak Perlukah obat minum kalau kayak begini? Kalau kita kena benda tumpul, meskipun pelan ataupun keras, perlukah kita meminum obat? jadi obat fungsinya kan bisa digunakan obat-obat anti nyeri. Iya, betul. Ya, itu untuk mengurangi perasaan sakit. Jadi kalau diberikan pun boleh-boleh saja tidak masalah. Ya, tapi kalau tidak diberikan juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia akan fasenya akan seperti itu. Alaminya akan seperti itu. Iya. Biasanya saudara pernah melakukan visum ya? Sering sekali. Sering. Nah, kalau saudara melakukan visum, apakah saudara memberikan juga obat kepada korban yang saudara visum? Ya, di dalam visum itu sendiri kita kan menerima pasien itu bukan hanya untuk visumnya saja. Iya. Tapi kita sebagai seorang dokter juga bisa menambah kealasan di situ. Kalau misalkan kita lihat ada luka dan itu menimbulkan kesakitan, tidak salah kita memberikan itu. Dan saya juga akan memberikan itu. Saya dalam praktiknya juga melakukan tata laksana dan apa yang saya berikan akan saya tambah dalam visum. Kalau pecah pembuluh darah ini obatnya apa dong? Kalau pecah yang tadi biasanya tidak diberikan apa-apa, paling kalau misalkan ada kesakitan diberikan anti nyerinya saja. Anti nyeri cukup sekali itu tanpa perlu menambahkan antibiotik. Iya, kalau pengelupasan? Kalau pengelupasan cukup dengan kalau nyerinya saya tadi.
Apa itu? Anti nyeri saja gitu. Anti nyeri saja ya. Itu obat oles apa obat minum? Obat minum. Obat minum. Gitu ya. Jadi tidak kelihatan ya kalau dipakai. Tidak. Apa kalau menggunakan celana kan biasanya tembus begitu ya. Kalau oles, iya. Iya. Iya, jadi lebih baik obat minum begitu ya. Jadi kecuali di telapak kaki itu baru kelihatan kayak sakit menapak ya, karena itu ya tumpuannya ya. Tapi kalau sudah ke atas itu sudah tidak terlalu bisa kita lihat ya. Apalagi mungkin dengan keaktifan ya seorang anak gitu, jadi tidak dilihat ini ada yang salah ini sama anak ini gitu ya, secara kasat mata. Silakan, penasihat. Ya, ahli ya. Coba kita konstruksikan lagi sapu ini. Nah, coba. Nah, sapu ini yang tertuduh terus, kita harus konstruksikan lagi dia. Lihat kan ahli lukanya ya. Katakan lebih, ada keterangan mengatakan bahwa dua keterangan mengatakan bahwa dia dipukul pakai tengah sapu. Perhatikan tengahnya kan, tengahnya ya. Kalau dia mengenai kedua paha, ya, karena dia dipukul pakai tengahnya, itu dalam posisi dia pakaian sekolah ya, pakaian sekolah. Apakah kemungkinan bahwa itu juga akan menimbulkan luka yang lecet, itu ya, yang kaki dipukul dari arah sebelah kiri lalu ditarik, jadi tarikan terakhir itu ujung itu dia akan mengenai terlebih dahulu, jadi dia berbalik ketika ditarik, ketika memukul oke. Yang akan lebih parah itu sebelah kiri, tapi ketika dia ditarik karena ujungnya itu di sebelah kanan, apakah Tapi pas kita dipukul begitu ditarik otomatis tetap arahnya dari situ dulu yang mulia, kan satu arah. Tetap dari pertama kali pukulan itu dulu. Maksudnya kan begini. betul ditarik kan dia kan menyeberang, jadi kena dua-duanya. Jadi pada saat dia memukul, tekanan ada di paha kiri karena dia memukulnya sebelah kiri. Namun ketika itu dia tarik, apakah tekanan itu berpindah menjadi di sebelah kanan? Itu pertanyaan hakim. Tetap kalau misalkan mengenai dulu harusnya dari kiri dulu. Oh begitu. Ya. saya jadi tambahan yang Ya, silakan. baik ahli. Kita konkret ini kan bisa dilihat gambar ya, kiri kanan itu jelas ya, kiri kanan. Kalau kita katakan tadi bahwa dia dipukul dari arah kiri, berarti harusnya yang berdampak kiri ya, kiri yang paling ini ya, Paling rusak. iya paling. Ini kan terbalik kan, yang kanan ini seperti itu ya. Nah kemudian tadi ada nggak kemungkinan ujung sapu misalnya itu ditarik dengan posisi bahwa dia pakai celana, itu akan menimbulkan gesekan yang bisa membuat luka lecet. Tadi yang saya bilang bahwa kalau misalkan ada permukaan ini, hanya bukan luka normal. Iya. Normal tidak akan muncul kalau Tidak akan muncul. gesekan pun kayak gitu tidak akan luka. Iya. Tidak ada. Itu kan ada ujungnya atau yang tidak ini. Apakah itu bisa ditarik ke belakang saja dia bisa membuat lecet itu? Ditarik ke belakang. Ya misalnya setelah memukul kemudian dia tarik sapunya, apakah bisa menimbulkan luka lecet itu? Kalau masih ada kain, kena ini dulu, Ah. kainnya dulu. Ya maksudnya kan di situ nggak ada pengaitnya kan, nggak ada pengaitnya, Nggak ada pengain. nggak ada ya, nggak ada permukaan kasar misalnya mengait ya. Dan ujungnya memang agak sedikit ini. Iya, tapi kecuali kalau itu ujungnya yang langsung menyentuh kulit. Kulit. Iya kan? Kalau itu misalnya ditusukkan ke kulit begitu ya? Digesekkan ke kulit. Iya, kalau ujungnya ya, ujungnya yang langsung ini. Kan ini kalau misalnya kalau besi memukul itu ujungnya kan tidak menyentuh ini kan? Iya. Yang paling atas ini kayaknya. Iya, ujungnya dia tidak menyentuh kulit langsung kan? Iya. Yang tajamnya itu kan? Tapi tidak. Tidak. Makanya karena kan dari sisi yang sini dulu kan. Iya. Dan dia tidak mungkin menggesek Ya. seperti itu ya. Oke, cukup.
Barang bukti celana ya? Bisa diperlihatkan barang bukti celana? Ya, posisi celana ya, ahli coba dilihat. Ini kan celana yang digunakan. Celana digunakan. Ini buka dalam ya. Ada gesekan nggak? Kalau misalnya itu kalau udah tumbuh dari ada gesekan yang tergores begini ya. Ini nggak ada ya? Nggak ada ya? Atau misalnya kalau kuat sekali dia bisa menimbulkan kerusakan kepada kain? Kalau kuat gesekan dengan membatu, ya bisa menimbulkan kerusakan sini ya. Tidak sampai ya. Tidak ada bekas gesekan ya. Oke. Cukup. Cukup dari penasihat hukum. Penuntut umum. Cukup ya. Ada di sini. Baik, ahli ya, terima kasih sudah berikan keterangan di persidangan. Bisa kembali pulang ya. Terima kasih. Hari ini hadir cuma ini saja. Iya. Terdakwa silakan kembali ke tengah. Baik ya, majelis hakim barusan sudah berdiskusi dan musyawarah. Pada intinya kami akan memberikan kesempatan sekali lagi baik dari penuntut umum maupun penasihat hukum untuk menghadirkan alat bukti. Ya, itu di hari Senin. Namun kalau dua-duanya tidak ada, kita lanjutkan ke acara berikutnya. Sepakat ya? Kami rasa untuk pembuktian kami sudah cukup. Mungkin kiranya di kemudian berkeras kami ingin melanjutkan kepada pemeriksaan terdakwa. Penasihat hukum. Oke, kita lanjutkan ke terdakwa ya, kalau gitu ya. Silakan penuntut umum terlebih dahulu. Ya, saudara terdakwa. Jadi sebelum kami mulai pemeriksaan kepada terdakwa, saudara terdakwa tentu walaupun terdakwa mempunyai hak untuk ingkar, kami berharap agar terdakwa dapat menjawab dengan jujur sejujur-jujurnya. Terima kasih. Saudara terdakwa, apakah terdakwa kenal dengan Dalfa ataupun orang tuanya? Kenal ya? Sekenal apa? Apakah ukurannya kenal baik atau biasa-biasa saja, ataukah seperti apa kenalnya? Kenalnya ya sebatas kalau kenal sama anaknya ya anak itu anak sekolah di Ya. dan kalau kenal dengan kedua orang tua itu sebatas orang tua dengan murid. Sebatas orang Orang tua tua dengan dengan murid. guru di sekolah tersebut. Apakah tempat tinggal saudara dengan orang tua Darfa ini berjauhan? Jauh. Jauh, beda kampung ya? Beda Kampung. Tapi sebelumnya memang belum pernah kenal. Nanti ada Dalfa ini sekolah di situ baru kenal sebagai orang tua dan murid saja.
sudah kenal sebelum anaknya sekolah di situ, sudah kenal, cuma tidak pernah ketemu juga, cuma kenal nama. Kenal nama saja. Secara interaksi pernah berinteraksi? Mungkin tidak pernah berinteraksi ya. Terus tadi dijelaskan bahwa tidak pernah berinteraksi, jadi mungkin sebelumnya juga mungkin tidak pernah ada permasalahan ya dengan keluarga orang tuanya Dalfa ini. Tidak pernah ya. Terus Anda bekerja sebagai seorang guru. Iya, betul. Guru di SD berapa? SDN 4 Baito. SDN 4 Baito. Itu status guru saudara apakah pegawai negeri ataukah dia statusnya honor? Honorer. Sudah berapa lama saudara terdakwa? 16 tahun. Sudah 16 tahun. Masih ingat sejak kapan saudara masuk sebagai guru honor di situ? Juli 2009. Juli 2009. Tidak pernah pindah di SD situ terus? Tidak pernah pindah ya. Terus saudara selama mengajar di situ itu di pelajaran apa saja yang saudara mengajar di SD Baito itu? Semua mata pelajaran itu diampu oleh guru kelas kalau di SD, kecuali mata pelajaran agama Islam dan PJOK. Kalau saudara semua pelajaran kecuali agama Islam dan PJOK. Oke. Terus Lanjutan sidang kasus Guru Supriyani kembali berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang lanjutan pada Kamis 7 November tersebut menghadirkan saksi dokter forensik dari Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari, Dr. Raja Alfat. Saksi tersebut dihadirkan tim kuasa hukum Guru Supriyani yang kini didakwa atas tuduhan aniaya murid sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Terduga korban merupakan anak Aibda WH yang menjabat Kanit Reskrim Kepolisian Sektor atau Polsek Baito dan istri FN. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi tersebut sementara berlangsung. Setelah dokter forensik memberikan kesaksian, terdakwa Guru Supriyani juga menjalani pemeriksaan. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, belum lama ini mengatakan pihaknya akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka disebabkan penyebab lain, katanya. Sebelumnya Andri CS menghadirkan 2 saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam lanjutan persidangan. Mereka yakni mantan Kabar Reskrim Polri Susno Duaji serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Kuasa hukum Supriyani pun menghadirkan Kepala Desa Wonwaraya Rokiman. Sementara Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Kejari Konsel sebelumnya menghadirkan 5 saksi. Saksi termasuk saksi anak korban yakni D bersama 2 rekan kelasnya. Selain itu dari pihak sekolah, Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D, Lilis, serta guru kelas 4 Nur Aisyah. terus apabila seumpama terjadi luka memar terhadap kulit akibat pecahnya pembuluh darah, tadi saudara ahli sudah menjelaskan bahwa apabila ada gesekan, kemudian ada apa ya tadi itu terbakar, yang saya mau garis bawah ini adalah gesekan. Ketika luka memar, kemudian dia kena gesekan celana, apakah dia dapat mengakibatkan lepuh pada kulit? Ketika luka memar, dia kena gesekan celana. karena itu 2 hal yang beda lagi. Memar sama gesekan lagi, traumanya beda lagi. Iya. Kita bicara itu beda lagi. Oke lah. Apa? Nanti akan dipecah. Yang itu akan dipecah, degradasi dihancurkan. Kalau yang organisasi namanya hemoksidinase akan menjadi namanya biliverdin. Dia akan berubah warna, sekedar merah dan warna kebiruan, akan menjadi warna kehijauan. Iya. Itu menunjukkan biliverdin. Setelah biliverdin nanti akan dipecah lagi di metabolisme lagi namanya organisasi biliverdin reduktase, akan menjadi namanya bilirubin. Itu kan menjadi warna kuning. Makanya kalau kita kenal luka memar, warnanya mulai dari bisa merah,
merah kebiruan untuk pemua akan berubah menjadi hijau, semakin lama akan menjadi warnanya kuning dan hilang kembali ke semula. Jadi warna hitam. Jadi fasenya tadi akan merah, kemudian merah kebiruan untuk merah kebiruan, kemudian hijau, kemudian kuning, dan akan kembali lagi. Berarti ada nggak fase dia menghitam begitu? Kalau memar tidak ada fase itu. Atau mengelupas? Tidak ada. Karena memar kerusakan hanya pecah pembuluh darah di bawah. Oh, di bawah kulit ya. Jadi dia tidak ada fase menghitam atau mengelupas begitu. Begitu ya? Oke. Kemudian coba ditampilkan foto yang luka. Nah, itu. Ahli ya. Baik. Ini kan tadi kita sudah lihat bahwa kalau menurut ahli luka yang dia luka ya, efek ya yang ditimbulkan dari pukulan sapu itu seperti itu tadi. Nah, kalau ahli melihat ini, ya, ini sebenarnya apakah dia diakibatkan misalnya pukulan sapu yang sapu itu ahli dengan pukulan yang tidak terlalu keras, kemudian satu kali, ataukah ada penyebab lain? Tolong dijelaskan. Ya. Kalau misalkan kita bicara tadi sapu gagal ya, yang akan mungkin muncul adalah luka dalam bentuk dari marginal hemorrhage. Oke, seperti tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat luka tampilan seperti ini, ada bagian kulit yang juga mengelupas dan terangkat. Iya, lanjut. Ada bagian juga yang terangkat. Ya. Jadi ini bisa diakibatkan bukan namanya luka memar, tapi juga kan modelnya kayak seperti melukut. Jadi kalau melukut itu pertama kan luka bakar, ya. Yang kedua adalah luka lecet karena dia tergesek. Kalau misalkan kita menggunakan suatu hal yang sempit atau apa kan tergesek-gesek jadi seolah kayak melepuh seperti itu. Ini bukan lepuhan seperti itu. Ya, jadi bukan luka karena suatu luka bakar. Nah ini lebih fokus pada gesekan misalkan suatu ada suatu persentuhan dengan bagian permukaan yang cukup kasar, cukup luas gitu, sehingga mengakibatkan terjadi tergoresan seperti itu. Jadi dia agak sedikit mengelupas. Oke. Berarti kalau luka yang ini jelas bukan luka akibat pukulan sapu ya? Bukan ya? Berarti dia apa? Gesekan atau yang melepuh tadi? Gesek. Yang pertama kan dia bisa gesekan. Iya. Bisa karena suatu luka bakar. Kalau misalkan kayak agak melepuh itu seperti itu. Bisa karena gesekan. Bisa karena luka bakar. Berarti gesekannya itu dengan benda apa ya kira-kira? Namanya gesekan ini yang muncul kan kayak lecet gitu kan, makanya sebenarnya luka lecet ya geser bisa bilang. Jadi ada jenis luka itu namanya grease aggression, atau juga kita katakan sebagai grass burn. Jadi modelnya seperti kayak model luka bakar, tapi tidak itu karena dia gesekan dengan permukaan yang cukup kasar, maksud kita, yang memang kemungkinan besar bendanya yang tidak rata atau kasar seperti itu. Yang kasar ya? Yang kasar. Kalau ini kan sabut tidak kasar kan? Kan dia licin. Kemudian kasar itu bisa apa? Bisa batu juga bisa? Kasar bisa macam-macam, bisa batu, bisa bahan permukaan yang tidak juga bisa. Oh, bisa macam-macam ya? Bisa macam-macam. Terus di situ loh, ya. Bisa dilihat kan ada beberapa penampakan luka ya. Ada tadi yang itu lecet, kemudian kayak melepuh ya. Kemudian ada beberapa titik-titik luka ya. Ada juga yang di paha sebelah kiri itu agak masuk ke dalam titik luka ya. Coba bisa dijelaskan ahli, itu titik-titik luka sebenarnya apa itu? Kenapa? Jadi memang sini ada warna beda-beda ya. Di sebelah sini yang memerata, yang ibu, kemudian ada beberapa titik-titik yang jadi fokus-fokus dan warnanya yang cukup beda. Iya. Ini kan sebenarnya tadi ada salah satu jenis luka yang lain yang masuk kategori luka lecet. Iya. Kalau luka lecet sendiri punya penyembuhan, fase-fase penyembuhan. Yang hitam-hitam itu berarti fase penyembuhan. Fase penyembuhan. Ya, kalau luka lecet kita bagi ada 4 fase penyembuhan. Iya. Pertama ada scabbing atau kropeng. Kenapa kropeng? Karena kan kalau luka lecet itu adalah kerusakan kulit pada permukaan kulit air yang terkelupas sehingga daerah kulit yang itu mengeluarkan namanya serum-serum. Nah, serum-serum yang mengalir nanti akan membentuk warna seperti ini. Coklat-coklat seperti ini. Nah, itu butuh waktu proses ya. Jadi prosesnya dulu dari merah jadi merah kecoklatan, kemudian coklat menjadi coklat kehitaman, teman-teman hitam yang menjadi jelas, hitam menjadi jelas, kemudian nanti akan
kelupaskan kalau sudah lecet seminggu nanti akan jadi kembali ke awal. Berarti yang hitam-hitam ini ada beberapa titik ya, kalau kita melihat ya. Ada titik-titik kecil ya, 1, 2, 3 dan 4 itu yang agak besar di kiri ya. Yang sebenarnya situ juga ada titik juga banyak. Iya, banyak titik ya. Berarti itu sudah dalam tahap fase penyembuhan sehingga dia menghitam gitu ya. Sudah fase penyembuhan. Nah, kalau perkiraan ahli, ini luka sebenarnya kira-kira dia sampai di fase tahap penyembuhan ini berapa hari awal lukanya ini? Ya, kalau ini kita lihat kan warnanya merah mau ke kecoklatan, jadi sekitar sampai 2 sampai 3 harian. Gitu. Yang paling hitam ini, kalau ada yang hitam itu kira-kira? Ya, kan tidak hitam sekali juga sebenarnya. Oke. Ini masih warnanya masih kecoklatan sebenarnya. Masih kecoklatan ya. Jadi dia 2 atau 3 hari 2 sampai 3 harian, karena kan perubahannya pas merah dulu, kemudian merah kecoklatan itu sampai 3 hari, 2 sampai 3 harian. Kemudian nanti mau menuju coklatnya semakin gelap dan sampai dia hitam sampai di atas 5 harian, 5 sampai 3 hari seterusnya. 5 sampai 7 hari. Nah, kalau kita misalnya perkiraan misalnya contoh bahwa dia dipukulkan satu kali ya, 1 kali tidak terlalu keras, bisa nggak dia menimbulkan luka-luka kayak begitu? Itu ada beberapa luka. Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Kalau sapu yang kayak begini. Iya. Tidak. Tidak ya. Tidak mungkin dia bisa menimbulkan luka yang banyak itu. Tidak mungkin banyak. Yang pertama sapunya tidak mungkin jadi luka lecet, hasil gambar. Yang kedua itu luka lecet. Kalau luka sendiri kalau luka lecet berarti kerusakan lebih luar biasa lagi. Karena luka lecet itu kerusakan kan kalau tadi saya bilang memar hanya pecah pembuluh darah. Kalau lecet itu sampai terjadi pengelupasan dari epitel dalam hal ini dari kulit arinya terkelupas, itu berarti kerusakan lebih parah lagi. Berarti perbedaannya lecet tadi dengan memar. Kalau memar kan pecah pembuluh darah, tapi di bawah permukaan kulit ya. Kalau lecet itu ada permukaan kulit yang rusak ya, tergores atau terangkat begitu. Kulit arinya rusak. Kulit arinya rusak ya. Oke. Nah, ini kan foto ini kita dapatkan bahwa katanya pada saat hari yang bersamaan, karena itu foto yang dikirimkan oleh ibunya ke guru ya, nama Ibu Lilis, itu terkonfirmasi juga berdasarkan keterangan-keterangannya mereka bahwa memang foto ini katanya di foto hari Jumat. Nah, setelah itu kemudian dilakukanlah visum ya, visum. Nah, ini kita ingin membicarakan terkait visum ya. Kalau ini kan kita sudah pada kesimpulan bahwa ini tidak mungkin ya. Apakah ada terbuka kemungkinan sedikit saja? Tidak. Tidak ada terbuka kemungkinan sedikit saja bahwa ini sapu ya? Tidak. 0% ya? 0%. Oke, 0% kemungkinan bahwa ini adalah akibat sapu. Nah, pertanyaan kemudian, ini kan luka dipotong dan kami sudah konfirm bahwa katanya dipotong hari Jumat, hari yang bersamaan dengan dilakukannya pelaporan dan visum et repertum. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan karena di hasil visum et repertum itu dikatakan bahwa ini akibat kekerasan tumpul. Bagaimana ahli ini? Tapi memang di dalam visum itu tidak muncul, tidak tampak luka yang kayak begini. Karena dia cuma memar ya, cuma memar dan tidak ada seperti ini dijelaskan, ada beberapa yang lecet. Menurut ahli bagaimana sih? Ya, jadi kalau kesimpulan luka kekerasan itu kan menunjukkan bagaimana ciri-ciri lukanya sebenarnya. Ya. Kalau luka kekerasan berarti luka yang diakibatkan adanya persentuhan dengan permukaan tumpul suatu benda. Jadi bisa menimbulkan luka memar, bisa menimbulkan luka lecet, bisa menimbulkan luka robek. Oke. Berarti kalau kekerasan tumpul, ya, itu kan kesimpulan di visum ya, hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Palangga. Kekerasan tumpul itu bisa diakibatkan misalnya tadi ada pukulan ya, pukulan bisa karena tergores, bisa. Oh, bisa karena tergaruk. Berarti kalau kekerasan tumpul itu tidak cuma bisa ditafsirkan bahwa itu akibat pukulan misalnya. Iya, tidak serta-merta karena suatu benda, karena pukulan bukan. Dari digaruk pun dijadikan luka lecet, dia kekerasan tumpul gitu. Oh, kekerasan tumpul jadinya itu. Ini bagian permukaan tumpul. Benda tumpul. Betul. Karena bisa saja bahwa dia tergesek oleh benda tadi yang permukaannya tidak rata, ada runcing-runcing seperti itu. Nah, di visum ini kan tidak menjelaskan secara detail bahwa ini diakibatkan oleh benda apa kan? Betul. Seperti itu.
Seperti itu Pak. Kenapa bisa di dalam visum tidak lebih spesifik menyebutkan misalnya luka ini disebabkan oleh apa sih? Kekerasan tumpul disebabkan oleh, karena kalau menurut ahli tadi kan kekerasan tumpul ini bisa berbagai macam jenis kan? Kenapa di dalam visum itu tidak dijelaskan? Ya, jadi kalau memang di dalam imunisasi forensik sendiri kita sih membantu menentukan apakah telah terjadi kekerasan. Iya. Kalau kekerasannya kira-kira kekerasannya akibat apa? Kekerasan tumpul, tajam, atau senjata api dan lain-lain. Iya. Dan jenis luka yang timbul yang didapatkan pada luka akibat persentuhan dan permukaan tumpul atau tajam itu seperti apa? Nah kalau di dalam visum memang kita tidak pernah menyebutkan benda penyebabnya apa. Dalam visum? Dalam visum tidak disebutkan benda penyebabnya apa. Oh, itu memang standarnya begitu. Tidak pernah seperti itu. Kalau dalam visum kita tidak menyebutkan penyebabnya apa. Tidak. Nah terus siapa yang harus menyimpulkan itu? Jadi biasanya kalau untuk mengetahui penyebab benda penyebab apa, dari kami biasanya dimintai dulu BAP dulu. Proses penyidikan dari BAP. Kalau misalkan masih belum jelas, nanti pada saat persidangan kita memberikan keterangan hal selesai. Oh, jadi dalam visum itu biasanya memang umum saja begitu bahwa kekerasan tumpul, tapi untuk lebih kemudian menyimpulkan misalnya bahwa kekerasan tumpul itu diakibatkan oleh apa, apakah gesekan atau pukulan atau digaruk, itu harus diperdalam dengan keterangan ahli. Pertanyaannya, ya, apakah ahli itu adalah ahli forensik atau dokter umum juga? Dari mana? Itu kan memiliki daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Dipukulkan dengan barang yang sama, kekuatan yang sama, apakah akan menimbulkan luka yang berbeda? Kalau itu bisa menimbulkan luka yang berbeda. Karena kenapa? Karena di dalam pembuluhannya di tiap orang juga beda-beda gitu. Jadi tekanan yang ditimbulkan dengan tekanan yang sama bisa mengakibatkan luka yang berbeda juga, tapi dengan yang sama. Tapi jenisnya lukanya bisa sama ya, tidak mungkin jenis lukanya berbeda. Tidak Gitu. berbeda. Nah, coba di pentung bisa dipegangkan sapunya saudara. Coba saudara pegang ujungnya. Nah, apabila ujungnya itu yang terkena di bagian kaki, lukanya seperti apa? Kalau bagian ujungnya terkena, ini kan bagian yang cukup tajam. Iya. Itu bisa jadi kemudian kayak luka lecet, bahkan bisa jadi robek sebenarnya. Oh gitu. Kalau kena yang ujungnya ini robek. Bisa jadi seperti yang digambar? Bisa jadi. Bisa Kalau jadi. ujungnya ini. Tapi kalau kena yang tengah tidak mungkin ya? Tidak mungkin. Oke, silakan. Iya, ahli ya. Pemukul atau benda tumpul itu ada yang membatasi kain. Apakah kain ini yang saudara maksud sebagai kasar, bahan yang kasar? Ya, kalau misalkan ada posisinya tadi, ada kulit, di atasnya ada kain, kemudian ada suatu benda tumpul. Nah itu kita tidak katakan sebagai benda yang kasar ya, seperti itu kan. Yang kasar itu permukaan yang memang tidak rata seperti kayak permukaan batu yang memang misalkan batu kasar seperti itu. Kalau yang kain itu bukan kasar. Bukan kasar. Saya ganti pertanyaan saya. Apa perbedaan akibat benda tumpul yang langsung mengenai kulit dengan benda tumpul yang tidak langsung mengenai kulit namun terbatasi oleh kain? Apa bedanya? Ya, jadi bedanya terkait dengan kerusakan jaringan. Kalau benda tumpul yang langsung mengenai kulit, makanya misalkan kayak ujungnya tadi, makanya celana yang melapisi permukaan kulit. Karena yang dirusak kan permukaan dulu, baru yang dalam. Ya seperti itu. Ya, jadi ada robek di kainnya harusnya. Selanjutnya, jika di antara dua bagian itu terjadi pecah pembuluh darah menyambung antara sisi satu dengan sisi yang lain, apakah kesimpulan dari saudara
benda tumpul yang mengenai kulit tersebut memiliki panjang seperti sapu. Yang bicara masalah tekanan yang muncul, yang timbul pada permukaan kulit sehingga menyebabkan pecahnya pada pembuluh darah ini. Ya, beda halnya kalau permukaan memang betul-betul tidak rata semua, misalnya jadi karena permukaan tidak rata. Jadi maksud saudara antara pemisah tubuh itu di antara tengahnya itu harusnya pembuluh darah tidak pecah. Maksud tidak pecah karena daerah yang terpapar langsung dari menonjol. Oh gitu. Tapi kalau dirapatkan dalam posisi rapat, begini rapat. Yang dirapatkan apa aja itu yang mulia? Iya bagian tubuh itu. Bagian tubuh tidak dirapatkan seperti apa kan? Misalnya dalam posisi siap, itu kan rapat kita punya kaki. Oh antara maksudnya paha kanan dan kiri. Gitu. Nah, kita tidak bisa langsung, saya harus mengendalikan ya. Jadi kalau itu kan ada bagian lekukan juga yang mulia. Yang jadi kalau kita melapatkan ini kan bagian yang masuk ke dalam, lekuk ke dalam. Tidak semua. Jadi maksud saudara yang bagian dalam yang akan didiamkan dalam jangka waktu lebih dari 2 hari. Apakah dia akan sembuh dengan sendirinya atau dia justru melebar atau pembuluh darah itu mengakibatkan hal yang lain? Silakan. Ya, jadi di dalam tubuh kita punya sistem imun yang luar biasa. Ya. Ada luka akan mengalami penyembuhan dengan sendirinya. Mungkin awalnya memang yang terlihat mungkin awalnya kecil, besoknya di sini tambah banyak. Karena memang awalnya ada namanya pembuluh darah itu yang lebih dalam lagi yang tidak kelihatan. Jadi akan tampilannya mah besoknya. Mungkin hari ini kita terpukul atau terbentur sesuatu baru muncul besoknya. Tetapi nanti akan mengalami penyembuhan yang sama saja. Tidak butuh pengobatan pun dia akan sembuh dengan sendirinya kalau terjadi. Oke, bagaimana dengan permukaan kulit yang pecah, pembuluh darahnya, lalu terkena air, lalu tidak kering dengan sempurna? Maka pembuluh darah di bawah kulit yang mulia. Oke, jadi tidak ada pengaruh. Nah, bagaimana jika ada ternyata luka dan terkena air dengan pengeringan yang tidak sempurna? Jadi posisinya terjadi pengelupasan kulit yang karena beda halnya kalau hanya pecah pembuluh darah yang saya sebut tadi memar ataupun kerusakan yang lecet sampai terjadi kalau pecahnya pembuluh darah lalu dia mengakibatkan apa tadi? Saudara bilang koreng ya? Apa sih tadi itu? Pengelupasan ya. Jadi ketika pengelupasan itu terjadi lalu dia lembab, apa yang akan terjadi terhadap luka tersebut? Tetap fase penyembuhan luka lecet yang seharusnya. Jadi warnanya berubah. Yang awalnya dari merah kecoklatan, dari coklat kehitaman, terakhir hitam. Oh begitu. Jadi seperti itu ya. Nah, bisakah kulit yang terkena besi yang kotor mengakibatkan infeksi? Infeksi itu apa, Pak Dokter? Infeksi dulu ya. Jadi infeksi itu merupakan suatu adanya mikroorganisme. Mikroorganisme bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur yang menyebabkan tubuh sehingga menimbulkan suatu kelainan. Kalau di kemaluan infeksi saluran kemaluan seperti itu. Itu jadi infeksi kulit. Pertanyaannya apakah bisa suatu kekerasan itu ataupun luka menjadi infeksi? Iya. Ya, luka yang terbuka yang terjadi pengelupasan bisa saja menjadi infeksi. Kalau misalkan kan terbuka sehingga patogen atau benda atau misalkan mikroba itu bisa menempel pada kulit. Dan kalau mikrobanya itu bersifat ganas itu bisa mengakibatkan infeksi. Karena tidak semua itu mikroba itu bersifat ganas. Karena kalau terjadi infeksi dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu namanya host kesehatan tubuh kita, kemudian agent seperti rapat infeksius benda ataupun agen patogen dan juga yang mendukung untuk timbulnya atau berkembangnya si patogen atau penyakit. Oke, jadi bisa saja terjadi infeksi ya. Bisa saja. Pertanyaan selanjutnya tadi
ahli membahas terkait gesekan, ya, gesekan itu apakah bisa misalkan ahli duduk lalu berdiri terjadi gesekan atau berdiri lalu duduk? Itu hanya bersentuhan tapi tidak bergeser. Namanya bergeser berarti berkali-kali dengan permukaan yang memang cukup besar juga seperti itu. Oh, berkali-kali itu maksudnya dalam waktu yang sama? Dalam waktu yang sangat berkali-kali. Jadi kan makanya gini, gesekannya pun harus bisa bilang permukaannya yang cukup kasar. Yang cukup kasar. Sehingga mengakibatkan adanya itu gesekan yang cukup sering berkali-kali. Jadi itu bisa mengakibatkan namanya pengelupasan daripada kulit. Dari bagian dermis daripada Oke. Pertanyaan lagi kepada seorang anak, ya, ketika pembuluh darahnya itu pecah, namun anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang aktif, lari-lari dalam posisi adanya pecah pembuluh darah yang mungkin dia tidak sadari. Apakah keaktifannya itu berpengaruh terhadap kesembuhan luka? Ya, jadi kan namanya pecah pembuluh di bawah darah bawah kulit itu kan ada yang sebenarnya mekanisme tubuh. Sebentar, saya fokuskan tadi terhadap berlari-lari. Ya. Artinya kan yang dia gunakan berlari itu adalah kaki kan? Sementara misalnya lukanya ada di kakinya, lalu kaki itu dipakai untuk berlari-lari setiap hari, bukan dipakai untuk beristirahat. Apakah itu akan berpengaruh? Lukanya di kaki, telapak kaki, atau di tempat lain, karena beda. Jadi kalau dijelaskan saja semuanya. Misalkan kalau di telapak kaki seperti apa, di betis seperti apa, di paha seperti apa, dijelaskan semuanya. Jadi kan tadi ada pecah pembuluh darah. Jadi misalkan kalau ada pecah itu ada mekanisme tubuh untuk menghentikan perdarahan. Ya. Itu otomatis. Apapun disuruh tubuh akan melakukan seperti itu. Jadi misalkan dia menggunakan lagi dengan misalkan tadi sembilan lokasinya yang sama, bisa jadi tambah tidak berhenti karena kan pembuluh darahnya harusnya itu dipakai itu buka terus. Beda halnya misalkan lokasinya yang lain, walaupun misalkan dia lukanya di betis, di paha, tapi dia pakainya kan yang di kaki, tidak bersentuhan dengan bagian yang luka, sehingga tidak ada masalah. Maksud saya begini, bagaimana ketika luka itu mengalami tekanan, apakah itu tekanan berlari ataukah itu tekanan duduk? Saya ganti gesekan menjadi tekanan karena saudara bilang tadi gesekan itu harus berkali-kali. Bagaimana kalau luka itu kita tekan itu artinya kita duduk, ada luka di bagian tempat duduk, yang tempat kita duduk itu, di situ ada luka, lalu kita pakai duduk, berdiri, itu dia pasti kena luka itu kan? Nah, pertanyaan saya, apa akibatnya? Akibatnya penyembuhannya akan semakin lama. Semakin lama, ya. Kalau obat seperti luka itu apakah yang pertama kali yang kita lakukan harusnya? Tergantung jenis lukanya juga. Iya, kalau luka dipukul benda tumpul itu. Kalau hanya luka memar, sebenarnya itu kompres di kulit tidak masalah. Karena kan masalahnya tadi pembuluh darahnya pecah. Iya. Jadi kita harus kompres di itu biar pembuluh darahnya itu menjadi kayak semakin tertutup gitu. Jadi bukan dikasih alkohol gitu ya? Tidak. Atau betadin? Tidak, itu malah memperlama penyembuhan luka. Oh, malah kalau dikasih betadin malah memperparah. Karena luka yang terbuka begitu. Oh, terhadap luka yang terbuka. Jadi kalau pada luka yang terbuka atau lecet biasanya kalau yang terbaru kita hanya memberikan ACL, perawatan yang fisiologis. Iya. Karena perlu mendapatkan Oke. Tadi saudara bilang kompres ya. Kompres air hangat, air dingin. Air dingin. Kalau tidak dikompres seperti apa keadaan lebam atau pembuluh darah itu kalau tidak dikompres? Kalau tidak dikompres berarti ya penyembuhannya seperti yang normal saja. Oh, kan tetap dengan sendirinya dia akan sembuh dengan sendirinya. Dia akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau tidak ditangani, dia akan lama. Dan kalau misalkan ada bakteri ataupun terkontaminasi dengan apa tadi saudara bilang mikroba itu bisa saja
terjadi infeksi. Bisa. Ya. Dan ketika benda tumpulnya itu panjang, bisa jadi mengakibatkan dua sisi mengenai tubuh, tapi dalamnya tidak kena. Ya. Terima kasih. Atau waktu kejadian di mana korban menghadap pada hari Rabu sekitar pukul 10. Namun lukanya baru diperiksa hari Jumat sekitar 3 hari kemudian. Apakah ada kemungkinan dalam 3 hari tersebut luka tersebut menjadi tidak steril atau berubah karena berbagai hal, misalnya gatal kemudian digaruk oleh anak atau kena gesekan celana sebagaimana dijelaskan oleh penuntut umum tadi. Silakan. Ya, jadi dari rentang waktu terjadi luka sampai beberapa hari bisa saja terjadi macam-macam pada luka tersebut. Misalkan digaruk, ya bisa juga jadinya terjadi apa? Jadi bisa menunjukkan luka yang baru lagi, malah Bisa menunjukkan luka yang baru lagi ya, dan merubah proses luka sebagaimana yang saudara sudah jelaskan tadi ya, dari merah kemudian merah keunguan atau kebiruan, kuning dan kemudian menghilang. Jadi bisa saja berubah ya itu ya. kalau memarnya tetap seperti itu. Memarnya tetap seperti itu. Bisa muncul luka yang baru lagi, bisa muncul lagi aja. Kalau misalkan garuk, Karena saya lihat dari gambar yang ada ini ada beberapa titik. Ini kalau menurut ahli apakah itu kemungkinan luka yang berbeda sebagaimana yang ahli jelaskan tadi? ya. Jadi kalau luka ini memang bisa beberapa penyebab sebelumnya. Ada beberapa penyebab di situ ya, luka tersebut ya. Selain daripada pemukulan dengan benda tumpul tadi. Saya tidak bilang pemukulannya oleh anak. Baik. Kita gerakan benda tumpul tadi ya. Saya tidak bilang juga kekerasan benda tumpul. Siap. Yang paling penting. Kemudian ahli ya, ini menyambung pertanyaan ketua majelis dan dari pengetahuan saya yang namanya kulit kan tiap orang berbeda. Ada yang sensitif sekali, ada yang normal. Kemudian dengan misal seseorang betul menggunakan kayu, apakah tiap orang tersebut dengan kriteria tadi itu bisa berbeda reaksinya? Ya, seperti yang saya jelaskan juga bahwa respon tubuh itu tiap orang berbeda. Kan ada yang munculnya jelas sekali, ada yang samar-samar. Tapi model perlukaannya sama saja. Model perlukaannya sama saja ya, bisa ya. Nah, kita kembali lagi tadi ke telapak kaki, betis, paha. Kalau lukanya atau pecahnya pembuluh darah itu di telapak kaki, apakah gaya dia berjalan itu normal atau kelihatan ada sesuatu yang salah di telapak kaki? Otomatis pasti akan merasa kesakitan dan terjadi gangguan fungsi. Iya, betul ya. Kalau di betis juga bisa saja, karena kan mungkin fungsi untuk berdiri atau berjalan merasa kesakitan bisa saja. paha Bisa saja. bisa saja ada kelainan gaya berjalan. Kalau Yang mana yang paling kemungkinan telapak kaki, paling kemungkinan telapak kaki. kalau betis mungkin kesakitan saja, tapi kayak Perlukah obat minum kalau kayak begini? Kalau kita kena benda tumpul, meskipun pelan ataupun keras, perlukah kita meminum obat? jadi obat itu fungsinya kan bisa diberikan obat-obat anti nyeri. Iya betul. Ya, itu untuk mengurangi perasaan sakit. Jadi kalau diberikan pun boleh-boleh saja tidak masalah. Ya, tapi kalau tidak diberikan itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita tekan itu artinya kita duduk, ada luka di bagian tempat duduk, yang tempat kita duduk itu, di situ ada luka, lalu kita pakai duduk, berdiri, itu dia pasti kena luka itu kan? Nah, pertanyaan saya, apa akibatnya? Akibatnya penyembuhannya akan semakin lama. Semakin lama, ya. Kalau obat seperti luka itu apakah
yang pertama kali yang kita lakukan seharusnya. Tergantung jenis lukanya juga. Iya, kalau luka dipukul benda tumpul itu Kalau hanya luka memar, sebenarnya itu kompres dingin pun tidak masalah. Karena kan masalahnya tadi pembuluh darahnya pecah. Iya. Jadi kita harus kompres dingin itu biar pembuluh darahnya itu jadi kayak semakin tertutup gitu. jadi bukan dikasih alkohol gitu ya? Tidak. Atau betadin? Tidak, itu malah memperlama penyembuhan luka. Oh, malah kalau dikasih betadin malah memperparah. Memperparah. Karena Kenapa? luka yang terbuka begitu. Oh, terhadap luka yang terbuka. Terbuka. Jadi kalau pada luka yang terbuka atau lecet biasanya kalau yang terbaru kita hanya memberikan NaCl atau perawatan yang fisiologis. Iya. Karena perlu mendapatkan yang lain. Oke. Tadi saudara bilang kompres ya. Kompres air hangat atau air dingin? Dan ini Air dingin. Kalau tidak dikompres seperti apa keadaan lebam atau pembuluh darah itu kalau tidak dikompres? kalau dari kompres berarti ya penyembuhannya seperti yang normal saja. Oh, Kan tetap dengan sendiri dia akan menyembuh dengan sendiri. dia akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau tidak ditangani, dia akan lama. Dan kalau misalkan ada bakteri ataupun terkontaminasi dengan apa tadi saudara bilang mikro itu, mikroba itu bisa saja terjadi infeksi. Bisa. Ya. Dan ketika benda tumpulnya itu panjang, bisa jadi mengakibatkan dua sisi mengenai tubuh, tapi dalamnya tidak kena. Ya. Terima kasih. Atau waktu kejadian di mana korban menghadap pada hari Rabu sekitar pukul 10. Namun lukanya baru diperiksa hari Jumat sekitar 3 hari kemudian. Apakah ada kemungkinan dalam 3 hari tersebut luka tersebut menjadi tidak steril atau berubah karena berbagai hal, misalnya gatal kemudian digaruk oleh anak atau kena gesekan celana sebagaimana dijelaskan oleh penuntut umum tadi. Silakan. Ya. Jadi dari rentang waktu terjadi luka sampai beberapa hari bisa saja terjadi macam-macam pada luka tersebut. Misalkan digaruk, ya bisa juga jadinya lecet atau apa. Jadi bisa menimbulkan luka yang baru lagi. Bisa menimbulkan luka yang baru lagi ya, dan merubah proses luka sebagaimana yang saudara sudah jelaskan tadi ya, dari luka merah kemudian merah keunguan atau kebiruan, kuning dan kemudian hilang. Jadi bisa saja berubah ya itu ya. Kalau memarnya tetap seperti itu. Memarnya tetap seperti itu. Setelah muncul luka yang baru lagi bisa muncul yang lecet. Kalau misalkan garuk, Karena saya lihat dari gambar yang ada ini ada beberapa titik. Ini kalau menurut ahli apakah itu kemungkinan luka yang berbeda sebagaimana yang ahli jelaskan tadi? ya. Jadi kalau luka ini memang bisa beberapa penyebab tersebut. Ada beberapa penyebab di situ ya, luka tersebut ya. Selain daripada pemukulan dengan benda tumpul tadi. Saya tidak bilang pengumpulan oleh Baik-baik. Kita kekerasan benda tumpul tadi ya. saya tidak bilang juga kekerasan pada tubuh. Siap-siap ya. Yang paling penting. Kemudian ahli ya, ini menyambung pertanyaan ketua majelis dan dari pengetahuan saya yang namanya kulit kan tiap orang berbeda. Ada yang sensitif sekali, ada yang normal. Kemudian dengan misal ya, seseorang betul menggunakan kayu, apakah tiap orang tersebut dengan kriteria tadi itu bisa berbeda reaksinya? Ya, seperti yang saya jelaskan juga bahwa respon tubuh itu tiap orang beda-beda. Kan ada yang munculnya jelas sekali, ada yang samar-samar. Tapi model perlukaannya sama saja. Model perlukaannya sama aja ya, beda-beda ya. Nah, kita kembali lagi tadi ke telapak kaki, betis, paha. Kalau lukanya atau pecahnya pembuluh darah itu di telapak kaki, apakah gaya dia berjalan itu normal atau kelihatan ada sesuatu yang salah di telapak kaki? Otomatis pasti akan ada. Karena
merasa kesakitan dan terjadi gangguan fungsi. Iya, betul ya. Kalau di betis juga bisa saja, karena kan mungkin fungsi untuk berdiri atau berjalan merasa kesakitan bisa saja. Bisa saja. Bisa saja ada kelainan kayak berjalan. Yang mana yang paling kemungkinan? Paling kemungkinan telapak kaki. Seperti kesakitan saja, tapi kayak perlukah obat minum kalau kayak begini? Kalau kita kena benda tumpul, meskipun pelan ataupun keras, perlukah kita meminum obat? Jadi obat fungsinya kan misalnya obat-obat anti nyeri. Iya, betul. Ya, itu untuk mengurangi perasaan sakit. Jadi kalau diberikan pun boleh-boleh saja, tidak masalah. Ya, tapi kalau tidak diberikan juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia akan fasenya akan seperti itu. Alaminya akan seperti itu. Iya. Biasanya saudara pernah melakukan visum ya? Sering. Nah, kalau saudara melakukan visum, apakah saudara memberikan juga obat kepada korban yang saudara visum? Ya, di dalam visum itu sendiri kita kan menerima pasien itu bukan hanya untuk visumnya saja. Iya. Tapi kita sebagai seorang dokter juga bisa menambah tata laksana di situ. Kalau misalkan kita ada luka dan itu menyebabkan kesakitan, tidak salah kita memberikan itu. Dan saya juga akan memberikan itu. Saya dalam praktiknya juga melakukan tata laksana dan apa yang saya berikan akan saya tambah dalam visum. Kalau pecah pembuluh darah ini obatnya apa dok? Kalau pecah yang kita biasanya tidak diberikan apa-apa, paling kalau misalkan ada kesakitan diberikan anti nyerinya saja. Anti nyeri cukup sekali itu tanpa perlu menambahkan antibiotik. Iya, kalau pengelupasan? Kalau pengelupasan cukup dengan kalau nyerinya saja tadi. Anti nyeri saja. Gitu. Anti nyeri saja ya. Itu obat oles atau obat minum? Obat minum. Obat minum. Gitu ya. Jadi tidak kelihatan ya kalau dipakai. Tidak. Makanya kalau menggunakan celana kan biasanya tembus begitu ya. Kalau oles, iya. 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 Jadi lebih baik obat minum begitu ya. Jadi kecuali di telapak kaki itu baru kelihatan kayak sakit menapak ya, karena itu ya tumpuannya ya. Tapi kalau sudah ke atas itu sudah tidak terlalu bisa kita lihat ya. Apalagi mungkin dengan keaktifan ya seorang anak gitu, jadi tidak dilihat ini ada yang salah ini sama anak ini gitu ya secara kasat mata. Silakan, penasihat. Ya, ahli ya. Coba kita konstruksikan lagi sapu ini. Nah, itu lagi. Nah, sapu ini yang tertuduh terus, kita harus konstruksikan lagi ya. Lihat kan ada lukanya ya. Katakan lebih ada keterangan mengatakan bahwa dua keterangan mengatakan bahwa dia dipukul pakai tengah sapu. Perhatikan tengahnya kan, tengahnya ya. Kalau dia mengenai kedua paha, ya, karena dia dipukul pakai tengahnya, itu dalam posisi dia pakaian sekolah ya, pakaian sekolah. Apakah kemungkinan bahwa itu juga akan menimbulkan luka yang lecet, itu ya, yang di kaki dipukul dari arah sebelah kiri, lalu ditarik. Jadi tarikan terakhir itu, ujung itu dia akan mengenai terlebih dahulu, jadi dia berbalik ketika ditarik. Ketika memukul, oke. Yang akan lebih parah itu sebelah kiri. Tapi ketika dia ditarik, karena ujungnya itu di sebelah kanan, apakah pas kita dipukul begitu ditarik otomatis tetap arahnya dari situ dulu yang mulia, kan satu arah. Tetap dari pertama kali pukulan itu dulu. maksudnya? Paham maksudnya kan begini. Betul, ditarik kan dia kan menyeberang, jadi kena dua-duanya. Jadi pada saat dia memukul, tekanan ada di paha kiri, karena dia memukulnya sebelah kiri. Namun ketika itu dia tarik, apakah tekanan itu berpindah menjadi di sebelah kanan? Itu pertanyaan hakim. Tetap
kalau misalkan mau menaik dulu harusnya dari kiri dulu. Oh begitu. Sudah. Saya jadi ketambahan ya. Ya silakan. Baik ahli, kita konkret ini. Ini kan bisa dilihat gambarnya. Kiri kanan itu jelas, ya. Kiri kanan. Kalau kita katakan tadi bahwa dia dipukul dari arah kiri, berarti harusnya yang berdampak kiri ya. Kiri yang paling ini ya. Paling rusak. Iya, ini kan terbalik kan, yang kanan ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian tadi ada nggak kemungkinan ujung sapu misalnya itu ditarik dengan posisi bahwa dia pakai celana, itu akan menimbulkan gesekan yang bisa membuat luka lecet. Tadi saya bilang bahwa kalau misalkan ada permukaan itu, dia bukan lupa. Iya. Memang tidak akan muncul kali saya. Tidak akan muncul. Gesekan permukaan itu tidak akan muncul. Iya. Tidak ada. Itu kan ada ujungnya loh yang tidak ini. Apakah itu bisa ditarik ke belakang saja dia bisa membuat lecet? Gitu? Ditarik ke belakang. Ya, misalnya setelah memukul kemudian dia tarik sapunya, apakah bisa menimbulkan luka lecet? Gitu? Kalau masih ada kain, kan airnya dulu. Nah. Kainnya dulu. Ya, maksudnya kan di situ nggak ada pengaitnya kan? Nggak ada pengaitnya. Nggak ada pemain. Nggak ada ya? Nggak ada permukaan kasar misalnya mengait ya? Yang ujungnya memang agak sedikit ini. Iya, tapi kecuali kalau itu ujungnya yang langsung menyentuh kulit. Iya kan? Kalau itu misalnya ditusukkan ke kulit begitu ya? Digesekkan ke kulit. Iya, kalau ujungnya ya, ujungnya yang langsung ini. Kan ini kalau misalnya kalau besi memukul itu ujungnya kan tidak menyentuh ini kan? Iya. Paling atas ini kayaknya. Iya, ujungnya dia tidak menyentuh kulit langsung kan? Iya. Yang tajamnya itu kan? Tapi tidak. Tidak. Makanya karena kan dari sisi yang sini dulu kan. Iya. Dan dia tidak mungkin menggesek. Iya. Seperti itu ya. Oke, cukup tuh. Oh, barang bukti celana ya? Bisa diperlihatkan barang bukti celana? Ya. Posisi celana ya, coba dilihat. Ini kan celana yang digunakan. Celana digunakan. Ini dalam ya. Ada gesekan nggak? Kalau misalnya itu kalau pundak tumpul tadi ada gesekan yang tergores begini ya. Ini nggak ada ya? Nggak ada ya? Atau misalnya kalau kuat sekali dia bisa menimbulkan kerusakan kepada kaya? Kalau kuat gesekan dengan benda itu, ya bisa menimbulkan kerusakan sini ya? Oh, iya. Tidak sampai ya? Tidak ada bekas gesekan ya? Oke. Cukup. Cukup dari penasihat hukum. Penuntut umum? Cukup ya. Ada di sini. Baik, ahli ya, terima kasih sudah berikan keterangan di persidangan. Bisa kembali pulang ya. Terima kasih. Hari ini hadir cuma ini saja. Ya. Terdakwa silakan kembali ke tengah. Baik ya, majelis hakim barusan sudah berdiskusi dan musyawarah. Pada intinya kami akan memberikan kesempatan sekali lagi baik dari penuntut umum maupun penasihat hukum untuk mengajukan alat bukti. Ya, itu di hari Senin. Namun kalau dua-duanya tidak ada, kita lanjutkan ke acara berikutnya. Sepakat ya? Kami rasa untuk pembuktian kami sudah cukup. Mungkin kiranya di kemudian rendah kami ingin melanjutkan kepada pemeriksaan terdakwa. Penasihat hukum.
kita lanjutkan ke terdakwa ya, kalau gitu ya. Silakan penuntut umum terlebih dahulu ya. Ya, saudara terdakwa. Jadi sebelum kami mulai pemeriksaan kepada terdakwa, saudara terdakwa, tentu walaupun terdakwa mempunyai hak untuk ingkar, kami berharap agar terdakwa dapat menjawab dengan jujur sejujur-jujurnya. Terima kasih. Saudara terdakwa, apakah terdakwa kenal dengan Dalfa ataupun orang tuanya? Kenal ya? Sekenal apa? Apakah ukurannya kenal baik atau biasa-biasa saja? Ataukah seperti apa kenalnya? Kenalnya ya sebatas, kalau kenal sama anaknya ya anak itu anak sekolah di dan kalau kenal dengan kedua orang tua itu sebatas orang tua dengan murid. Sebatas orang tua dengan murid. Di sekolah tersebut. Apakah tempat tinggal saudara dengan orang tua Dalfa ini berjauhan? Jauh. Jauh, beda kampung ya? Beda kampung. Tapi sebelumnya memang belum pernah kenal, nanti ada Dalfa ini sekolah di situ baru kenal sebagai orang tua dan murid saja. Sudah kenal sebelum anaknya sekolah di situ, sudah kenal, cuma tidak pernah ketemu juga, cuma kenal nama. Kenal nama saja. Secara interaksi pernah berinteraksi? Mungkin tidak pernah berinteraksi ya. Terus tadi dijelaskan bahwa tidak pernah berinteraksi. Jadi mungkin sebelumnya juga mungkin tidak pernah ada permasalahan ya dengan keluarga orang tuanya Dalfa ini. Tidak pernah ya. Terus Anda bekerja sebagai seorang guru. Iya, betul. Guru di SD berapa? SDN 4 Baito. SDN 4 Baito. Itu status guru saudara apakah pegawai negeri ataukah dia statusnya honor? Honorer. Sudah berapa lama saudara terdakwa? 16 tahun. Sudah 16 tahun. Masih ingat sejak kapan saudara masuk sebagai guru honor di situ? Juli 2009. Juli 2009. Tidak pernah pindah di SD situ terus? Tidak pernah pindah ya. Terus saudara selama mengajar di situ itu di pelajaran apa saja yang saudara mengajar di SD Baito itu? Semua mata pelajaran itu diampung oleh guru kelas kalau di SD, kecuali mata pelajaran agama Islam dan PJOK. Kalau saudara semua pelajaran kecuali agama Islam dan PJOK. Oke. Terus lanjutan sidang kasus Guru Supriyani kembali berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang lanjutan pada Kamis 7 November tersebut menghadirkan saksi dokter forensik dari Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari, Dr. Raja Alfat. Saksi tersebut dihadirkan tim kuasa hukum Guru Supriyani yang kini didakwa atas tuduhan aniaya murid sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Terduga korban merupakan anak Aibda WH yang menjabat Kanit Reskrim Kepolisian Sektor atau Polsek Baito dan istri FN. Berdasarkan pantauan tribunnews.sultra.com, sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi tersebut sementara berlangsung. Setelah dokter forensik memberikan kesaksian, terdakwa Guru Supriyani juga menjalani pemeriksaan. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, belum lama ini mengatakan pihaknya akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka disebabkan penyebab lain, katanya. Sebelumnya Andri CS menghadirkan 2 saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam lanjutan persidangan. Mereka yakni mantan Kabar Reskrim Polri Susno Duaji serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Kuasa hukum Supriyani pun menghadirkan Kepala Desa Wonwaraya Rokiman.
Sementara jaksa penuntut umum atau JPU dari Kejari Konsel sebelumnya menghadirkan 5 saksi. Saksi termasuk saksi anak korban yakni D bersama 2 rekan kelasnya. Selain itu dari pihak sekolah, Kepala Sekolah Sana Ali, wali kelas murid D, Lilis, serta guru kelas 4 Nur Aisyah. Terus apabila seumpama terjadi luka memar terhadap kulit akibat pecahnya pembuluh darah, tadi saudara ahli sudah menjelaskan bahwa apabila ada gesekan, kemudian ada apa ya tadi itu terbakar. Yang saya mau garis bawah ini adalah gesekan. Ketika luka memar, kemudian dia kena gesekan celana, apakah dia dapat mengakibatkan lepuh pada kulit? Ketika luka memar, dia kena gesekan celana. karena itu dua hal yang beda lagi. Memar kena gesekan lagi, traumanya beda lagi. Iya. Kita bicara itu beda lagi. Oke lah. Apa? Nanti akan dipecah. Kain itu akan dipecah, degradasi dihancurkan oleh bantuan enzim namanya hemoksidinase, kemudian namanya biliverdin. Nanti akan berubah warna, sekedar merah-merah memasuki di luar, akan menjadi warna kehijauan. Iya. Itu menunjukkan biliverdin. Setelah biliverdin nanti akan dipecah lagi di metabolisme lagi namanya oleh enzim biliverdin reduktase, akan menjadi namanya bilirubin. Itu kan menjadi warna kuning. Makanya kalau kita kenal luka memar, berubah warnanya mulai dari bisa merah kebiruan atau keunguan, akan berubah menjadi hijau, semakin lama akan menjadi warnanya kuning dan hilang kembali ke semula. Menjadi warna hitam. Jadi fasenya tadi akan merah, kemudian merah kebiruan atau merah kebiruan, kemudian hijau, kemudian kuning, dan akan kembali lagi. Berarti ada nggak fase dia menghitam begitu? Kalau memar tidak ada fase dia. Atau mengelupas? Tidak ada. Karena memar kesekanannya pecah pembuluh darah di bawah. Oh, di bawah kulit ya. Jadi dia tidak ada fase menghitam atau mengelupas begitu. Begitu ya? Oke. Kemudian coba ditampilkan foto yang luka. Nah, itu. Ahli ya. Baik. Ini kan tadi kita sudah lihat bahwa kalau menurut ahli luka yang dia luka efek ya yang ditimbulkan dari pukulan sapu itu seperti itu tadi. Nah, kalau ahli melihat ini ya, ini sebenarnya apakah dia diakibatkan misalnya pukulan sapu itu ahli dengan pukulan yang tidak terlalu keras kemudian satu kali, ataukah ada penyebab lain? Tolong dijelaskan. Ya. Kalau misalkan kita bicara tadi sapu gagal ya, yang akan mungkin muncul adalah luka dalam bentuk dari marginal hemorrhage. Oke. Seperti tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat luka tampilan seperti ini, ada bagian kulit yang juga mengelupas dan terangkat. Iya, lanjut. Ada bagian juga yang mengelupas terangkat. Ya. Jadi ini bisa diakibatkan bukan namanya luka memar, tapi juga kan modelnya kayak seperti melepuh. Jadi kalau melepuh itu pertama kan ada luka bakar ya. Yang kedua adalah luka lecet karena dia tergesek gesekannya. Kalau misalkan kita menggunakan suatu hal yang sempit atau apa kan tergesek-gesek jadi seolah kayak melepuh seperti itu. Ini bukan lepuhan seperti itu. Ya, jadi bukan luka lepuh karena suatu luka bakar. Nah ini lebih fokus pada gesekan misalkan suatu ada suatu persentuhan dengan bagian permukaan yang cukup kasar, cukup luas gitu, sehingga mengakibatkan terjadi tergoresan seperti itu. Jadi dia agak sedikit mengelupas. Oke. Berarti kalau luka yang ini jelas bukan luka akibat pukulan sapu ya? Bukan ya? Berarti dia apa? Gesekan atau yang melepuh tadi? Gesek. Yang pertama kan dia bisa gesekan. Iya. Bisa karena suatu luka bakar. Kalau bisa kemarin kayak agak melepuh itu seperti itu. Bisa karena gesekan. Bisa karena luka bakar. Berarti gesekannya itu dengan benda apa ya kira-kira? Namanya gesekan ini yang muncul kan kayak lecet dan makanya sebenarnya luka lecet ya
geser yang saya bilang. Jadi ada jenis luka itu namanya grease aggression, atau juga kita katakan sebagai beras burn. Jadi modelnya seperti kayak model luka bakar, tapi tidak itu karena dia gesekan dengan permukaan yang cukup kasar, maksudnya yang memang kemungkinan besar bendanya yang tidak rata atau kasar seperti itu. Yang kasar ya? Yang kasar. Kalau ini kan sabut Tidak kasar kan? kan dia licin. Licin. Kemudian kasar itu bisa apa? Bisa batu juga bisa? Kasar bisa macam-macam, bisa batu, bisa bahan permukaan yang tidak juga bisa. Oh, bisa macam-macam ya? Bisa macam-macam. Terus di situ dok, situ ahli ya, bisa dilihat kan ada beberapa penampakan luka ya. Ada tadi yang itu lecet, kemudian kayak melepuh ya. Kemudian ada beberapa titik-titik luka ya. Ada juga yang di paha sebelah kiri itu agak masuk ke dalam titik luka ya. Coba bisa dijelaskan ahli, itu titik-titik luka sebenarnya apa itu? Kenapa? Jadi memang sini ada warna beda-beda ya. Di sebelah sini yang mengatakan yang itu, kemudian ada beberapa titik-titik yang jadi fokus-fokus dan warnanya yang cukup beda. Iya. Ini kan sebelah tadi ada salah satu jenis luka yang lain yang masuk kategori luka lecet. Iya. Kalau luka lecet sendiri punya penyembuhan, fase-fase penyembuhan. Yang hitam-hitam itu berarti fase penyembuhan. Fase penyembuhan. Ya, kalau luka lecet kita bagi ada 4 fase penyembuhan. Iya. Pertama ada scabbing atau kropeng. Iya. Kenapa kropeng? Karena kan kalau luka lecet itu adalah kerusakan kulit pada permukaan kulit ari yang terkelupas sehingga daerah kulit yang itu mengeluarkan namanya serum-serum. Nah, serum-serum yang mengalir nanti akan membentuk warna seperti ini. Nah, coklat-coklat seperti ini. Nah, itu butuh waktu prosesnya. Jadi prosesnya dulu dari merah jadi merah kecoklatan, kemudian coklat menjadi coklat kehitaman, teman-teman hitam yang menjadi jelas, hitam menjadi jelas, kemudian nanti akan dikelupaskan kalau sudah lecet seminggu, nanti akan jadi kembali ke awal. Berarti yang hitam-hitam ini ada beberapa titik ya, kalau kita melihatnya. Ada titik-titik kecil ya, 1, 2, 3, dan 4 itu yang agak besar di kiri ya. Yang sebenarnya situ juga ada titik juga banyak. Iya, banyak titik ya. Berarti itu sudah dalam tahap fase penyembuhan sehingga dia menghitam gitu ya. Sudah fase penyembuhan. Nah, kalau perkiraan ahli, ini luka sebenarnya kira-kira dia sampai di fase tahap penyembuhan ini berapa hari awal lukanya ini? Ya, kalau ini kita lihat kan warnanya merah mau ke kecoklatan, jadi sekitar sampai 2 sampai 3 harian. Gitu. Yang paling hitam ini, kalau ada yang hitam itu kira-kira? Ya, kan tidak hitam sekali juga sebenarnya. Oke. Ini masih warnanya masih kecoklatan sebenarnya. Masih kecoklatan ya. Jadi dia 2 atau 3 hari gitu. Sampai 3 harian, karena kan perubahannya pas dari merah dulu, kemudian merah kecoklatan itu sampai 3 hari, 2 sampai 3 harian. Kemudian nanti mau menuju coklatnya semakin gelap dan sampai menjadi hitam sampai di atas 5 harian, 5 sampai 3 hari seterusnya. 5 sampai 7 hari. Nah, kalau kita misalnya perkiraan misalnya contoh bahwa dia dipukulkan sapu 1 kali ya, 1 kali tidak terlalu keras, bisa nggak dia menimbulkan luka-luka kayak begitu? Itu ada beberapa luka. Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Kalau sapu yang kayak begini. Iya. Tidak. Tidak ya. Tidak mungkin dia bisa menimbulkan luka yang banyak itu. Tidak mungkin banyak. Yang pertama sapunya tidak mungkin jadi luka lecet, hasil luka memar. Yang kedua itu luka lecet. Kalau luka sendiri kan luka lecet berarti kerusakan lebih luar biasa lagi. Karena luka lecet itu kerusakan kan kalau tadi saya bilang memar hanya pecah pembuluh darah. Kalau lecet itu sampai terjadi pengelupasan dari epitel dalam hal ini dari kulit arinya terkelupas, itu berarti kerusakan lebih parah lagi. Berarti perbedaannya lecet tadi dengan memar. Kalau memar kan pecah pembuluh darah, tapi di bawah permukaan kulit ya. Kalau lecet itu ada permukaan kulit yang rusak ya, tergores atau Ya, terangkat begitu. Kulit arinya rusak. Kulit arinya rusak ya. Oke. Nah, ini kan foto ini kita dapatkan bahwa katanya pada saat hari yang bersamaan, karena itu foto yang dikirimkan oleh ibunya ke guru ya, nama Ibu Lilis, itu terkonfirmasi juga berdasarkan keterangan-keterangannya mereka bahwa memang foto ini katanya di foto hari Jumat. Nah, setelah itu kemudian dilakukanlah visum ya, visum. Nah, ini kita ingin membicarakan terkait visum ya. Kalau ini kan kita sudah pada kesimpulan bahwa ini tidak mungkin ya. Apakah ada terbuka kemungkinan sedikit saja? Tidak. Tidak ada terbuka kemungkinan sedikit saja bahwa ini sapu ya? Tidak. 0% ya? 0%. Oke, 0% kemungkinan bahwa ini adalah akibat sapu. Nah, pertanyaan kemudian, ini kan luka dipotong, dan kami sudah konfirm bahwa katanya di foto hari Jumat, hari yang bersamaan dengan dilakukannya pelaporannya.
dan visum et repertum. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan karena di hasil visum et repertum itu dikatakan bahwa ini akibat kekerasan tumpul. Bagaimana ahli ini? Tapi memang di dalam visum itu tidak muncul, tidak tampak luka yang kayak gini. Karena dia cuma memar ya, cuma memar dan tidak ada seperti ini dijelaskan, ada beberapa yang lecet. Menurut ahli bagaimana sih? Ya, jadi kalau kesimpulan luka kekerasan itu kan menunjukkan bagaimana ciri-ciri lukanya sebenarnya. Ya. Kalau luka kekerasan berarti luka yang diakibatkan adanya persentuhan dengan permukaan tumpul suatu benda. Oh. Jadi bisa menimbulkan luka memar, bisa menimbulkan luka lecet, bisa menimbulkan luka robek. Oh, oke. Berarti kalau kekerasan tumpul, ya, itu kan kesimpulan di visum ya, hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Palangga. Kekerasan tumpul itu bisa diakibatkan misalnya tadi ada pukulan ya, pukulan bisa karena Bisa. Oh, bisa karena tergaruk. Berarti kalau kekerasan tumpul itu tidak cuma bisa ditafsirkan bahwa itu akibat pukulan misalnya. Iya, tidak serta-merta karena suatu benda, karena pukulan bukan. Dari digaruk pun dijadikan luka lecet, dia bisa tumpul gitu. Oh, kekerasan tumpul jadinya itu. Ini bagian permukaan tumpul. Benda tumpul. Betul. Karena bisa saja bahwa dia tergesek oleh benda tadi yang permukaannya tidak rata. Ada runcing-runcing seperti itu. Nah, di visum ini kan tidak menjelaskan secara detail bahwa ini diakibatkan oleh benda apa kan? Betul. Seperti itu. Seperti itu. Kenapa bisa di dalam visum tidak lebih spesifik menyebutkan misalnya luka ini disebabkan oleh apa sih? Kekerasan tumpul disebabkan oleh, karena kalau menurut ahli tadi kan kekerasan tumpul ini bisa berbagai macam jenis kan? Kenapa di dalam visum itu tidak dijelaskan? Ya, jadi kalau memang di dalam ilmu sendiri kita sih membantu menentukan apakah telah terjadi kekerasan. Iya. Kalau kekerasannya kira-kira kekerasannya juga apa? Kekerasan tumpul, tajam, atau senjata api dan lain-lain. Iya. Dan jenis luka yang timbul yang didapatkan pada luka akibat persentuhan dari permukaan tumpul atau tajam benda itu seperti apa? Nah, kalau di dalam visum memang kita tidak pernah menyebutkan benda penyebabnya apa. Dalam visum? Dalam visum tidak disebutkan benda penyebabnya apa. Oh, itu memang standarnya begitu. Tidak pernah seperti itu. Kalau dalam visum kita tidak menyebutkan penyebabnya apa. Tidak. Nah, terus siapa yang harus menyimpulkan itu? Jadi biasanya kalau untuk mengetahui penyebab benda penyebab apa, dari kami biasanya dimintai dulu BAP dulu. Proses penyidikan dari BAP. Kalau misalkan masih belum jelas, nanti pada saat persidangan kita memberikan keterangan hal tersebut. Oh, jadi dalam visum itu biasanya memang umum saja begitu bahwa kekerasan tumpul, tapi untuk lebih kemudian menyimpulkan misalnya bahwa kekerasan tumpul itu diakibatkan oleh apa, apakah gesekan atau pukulan atau digaruk, itu harus diperdalam dengan keterangan ahli. Pertanyaannya kemudian, apakah ahli itu adalah ahli forensik atau dokter umum juga? Dari mana? Itu kan memiliki daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Dipukulkan dengan barang yang sama, kekuatan yang sama, apakah akan menimbulkan luka yang berbeda? Kalau itu bisa menimbulkan luka yang berbeda. Karena kenapa? Karena di dalam pembuluhannya di tiap orang juga beda-beda ini. Jadi tekanan yang ditimbulkan dengan tekanan yang sama bisa mengakibatkan luka yang berbeda juga, tapi dengan model yang sama. Tapi jenisnya lukanya bisa sama ya, tidak mungkin jenis lukanya berbeda. Gitu. Berbeda. Nah, coba di penutung bisa dipegangkan sapunya saudara. Coba saudara pegang ujungnya. Nah, apabila ujungnya itu yang terkena di bagian kaki, lukanya seperti apa? Kalau bagian ujungnya terkena, ini kan bagian yang cukup tajam. Iya. Itu bisa jadi modelnya kayak luka lecet, bahkan bisa jadi robek sebenarnya. Oh gitu. Kalau kena yang ujungnya ini robek. Bisa jadi seperti yang digambar? Bisa jadi. Bisa Kalau jadi. ujungnya ini. Tapi kalau kena yang tengah tidak mungkin ya? Tidak mungkin. Oke, silakan.
Iya, ahli ya. Pemukul atau benda tumpul itu ada yang membatasi kain. Apakah kain ini yang saudara maksud sebagai kasar, bahan yang kasar? Ya, kalau misalkan ada posisinya tadi, ada kulit, di atasnya ada kain, kemudian ada suatu benda tumpul. Nah itu kita tidak katakan sebagai benda yang kasar ya, seperti itu kan. Yang kasar itu permukaan yang memang tidak rata seperti kayak permukaan batu yang memang misalkan batu itu kasar seperti itu. Kalau yang kain itu bukan kasar. Bukan kasar. Saya ganti pertanyaan saya. Apa perbedaan akibat benda tumpul yang langsung mengenai kulit dengan benda tumpul yang tidak langsung mengenai kulit namun terbatasi oleh kain? Apa bedanya? Ya, jadi bedanya terkait dengan kerusakan jaringan. Kalau benda tumpul yang langsung mengenai kulit, makanya misalkan kayak ujungnya tadi. Makanya celana yang melapisi permukaan kulit. Karena yang dirusak kan permukaan dulu, baru yang dalam. Ya seperti itu. Ya, jadi ada robek di kainnya harusnya. Selanjutnya, jika di antara dua bagian itu terjadi pecah pembuluh darah menyambung antara sisi satu dengan sisi yang lain, apakah kesimpulan dari saudara benda tumpul yang mengenai kulit tersebut memiliki panjang seperti sapu? Yang bicara masalah tekanan yang muncul yang timbul pada permukaan kulit sehingga menyebabkan pecahnya pada pembuluh darah. Ya, beda halnya kalau permukaan memang betul-betul tidak rata semua, biasanya jadi karena permukaan tidak rata. Jadi maksud saudara antara pemisah tubuh itu di antara tengahnya itu harusnya pembuluh darah tidak pecah. Maksudnya tidak pecah karena daerah yang terpapar langsung dari menonjol. Oh gitu. Tapi kalau dirapatkan dalam posisi rapat, begini rapat. Yang dirapatkan apa aja yang mulia? Iya bagian tubuh itu. Bagian tubuh tidak dirapatkan seperti apa kan? Misalnya dalam posisi siap, itu kan rapat kita punya kaki. Oh antara maksudnya paha kanan dan kiri. Gitu. Nah, kita tidak bisa langsung. Saya harus mengendalikan, ya. Jadi kalau itu kan ada bagian lekukan juga yang mulia. Yang jadi kalau kita mengatakan ini kan bagian yang kita masuk ke dalam, lekuk ke dalam. Tidak semua. Jadi maksud saudara yang bagian dalam ia akan didiamkan dalam jangka waktu lebih dari 2 hari. Apakah dia akan sembuh dengan sendirinya atau dia justru melebar atau pembuluh darah itu mengakibatkan hal yang lain? Silakan. Ya, jadi di dalam tubuh kita punya sistem imun yang luar biasa. Ya. Ada luka akan mengalami penyembuhan dengan sendirinya. Mungkin awalnya memang yang terlihat mungkin awalnya kecil, besoknya di sini tambah banyak. Karena memang awalnya ada namanya pembuluh darah itu yang lebih dalam lagi dan tidak kelihatan. Jadi akan tampilannya mah besoknya. Mungkin hari ini kita terpukul atau terbentur sesuatu baru muncul besoknya. Tetapi nanti akan mengalami penyembuhan yang sama saja. Tidak butuh pengobatan pun dia akan sembuh dengan sendirinya kalau terjadi. Oke, bagaimana dengan permukaan kulit yang pecah, pembuluh darahnya, lalu terkena air, lalu tidak kering dengan sempurna? Kalau kan pembuluh darah di bawah kulit yang mulia. Oke, jadi tidak ada pengaruh. Nah, bagaimana jika ada ternyata luka dan terkena air dengan pengeringan yang tidak sempurna? Jadi posisinya terjadi pembelupasan kulit yang ya. Beda halnya kalau hanya pecah pembuluh darah yang tadi sudah muat ataupun kerusakan yang lecet sampai terjadi kalau pecahnya pembuluh darah lalu dia
mengakibatkan apa tadi? Saudara bilang koreng ya? Apa sih tadi itu? Pengelupasan. Pengelupasan ya. Jadi ketika pengelupasan itu terjadi lalu dia lembab, apa yang akan terjadi terhadap luka tersebut? Tetap fase penyembuhan luka lecet yang seharusnya. Jadi warnanya berubah. Yang awalnya dari merah kecoklatan, dari coklat ke hitaman. Oh begitu, jadi seperti itu ya. Nah, bisakah kulit yang terkena besi yang kotor mengakibatkan infeksi? Infeksi itu apa, Pak Dokter? Infeksi dulu ya. Jadi infeksi itu merupakan suatu adanya mikroorganisme. Mikroorganisme bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur yang menyebabkan tubuh sehingga menimbulkan suatu kelainan. Kalau di kemaluan infeksi saluran kemaluan seperti itu. Itu jadi infeksi kulit. Pertanyaannya apakah bisa suatu kekerasan itu ataupun luka menjadi infeksi? Iya. Ya, luka yang terbuka Iya. yang terjadi pengelupasan bisa saja menjadi infeksi. Kalau misalkan kan terbuka sehingga patogen atau benda atau misalkan mikroba itu bisa menempel pada kulit. Dan kalau mikrobanya itu bersifat ganas itu bisa mengakibatkan infeksi. Karena tidak semua itu mikroba itu bersifat ganas. Karena kalau terjadi infeksi dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu namanya host dan tubuh kita, kemudian agent, berarti berapa infeksius benda ataupun agen patogen dan juga yang mendukung untuk timbulnya atau berkembangnya si patogen atau penyakit. Oke, jadi bisa saja terjadi infeksi ya. Bisa saja. Pertanyaan selanjutnya tadi ahli membahas terkait gesekan, ya, gesekan. Gesekan itu apakah bisa misalkan ahli duduk lalu berdiri terjadi gesekan, atau berdiri lalu duduk? Itu hanya bersentuhan tapi tidak bergeser. Namanya bergeser berarti berkali-kali dengan permukaan yang memang cukup besar juga. Oh, berkali-kali itu maksudnya dalam waktu yang sama? Dalam waktu yang sangat berkali-kali. Jadi kan makanya gini, gesekannya pun harus bisa bilang permukaannya yang cukup kasar. Yang cukup kasar. Sehingga mengakibatkan adanya itu gesekan yang cukup sering berkali-kali. Jadi itu bisa mengakibatkan namanya pengelupasan daripada kulit. Dari bagian yang bisa dibalikan. Oke. Pertanyaan lagi kepada seorang anak ya, ketika pembuluh darahnya itu pecah, namun anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang aktif, lari-lari dalam posisi adanya pecah pembuluh darah yang mungkin dia tidak sadari. Apakah keaktifannya itu berpengaruh terhadap kesembuhan luka? Ya, jadi kan namanya pecah pembuluh darah bawah kulit itu kan ada yang sebenarnya mekanisme tubuh. Sebentar, saya fokuskan tadi